Tolong ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wassalatu wabarakatuh. wassalamu ala Rasulillah. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita masih bisa diberikan kesehatan, kesempatan untuk dapat hadir dalam rangka melanjutkan perkuliahan kita pada mata kuliah Teknologi dan Manajemen Reproduksi Ternak. Salawat dan salam kita aturkan ke Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, teman-teman sekalian, hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita. Kalau minggu lalu kita sudah belajar mengenai in vitro maturation, di mana kita sudah belajar bagaimana cara mengambil oosit, ya kan, dari ternak yang hidup ataupun dari ternak yang sudah mati gitu ya, dari RPH. Kemudian bagaimana kita mematangkan oosit tadi secara in vitro di laboratorium. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana proses selanjutnya, yaitu proses fertilisasi secara in vitro. Nah, hari ini sebagaimana yang sudah kita sepakati minggu lalu, bahwasanya hari ini kita akan belajar langsung dengan pakarnya, yaitu teman saya, seorang embriologis di salah satu klinik bayi tabung yang ada di Jakarta. Mungkin kita sapa dulu. Selamat pagi, Pak Yasir. Iya, selamat pagi Pak Nanda. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam Boleh warahmatullahi dilihat wabarakatuh. ininya, wajahnya, Pak, biar teman-teman semua melihat. Oke, Nah, oke. terlihat Terima ya. kasih, Pak Yasir. Baik, sebelum Pak Yasir memulai, ya, hari ini kita akan belajar dari Pak Yasir, dari pengalaman-pengalaman beliau, bagaimana melakukan proses bayi tabung yang selama ini sudah beliau kerjakan di Jakarta. Namun sebelum itu kita bacakan dulu ya eh, CV beliau nih supaya kalian tidak penasaran ya. Nah, ini dia ya. Jadi nama beliau adalah Yasir Zulfikor, ya, lahir di Jakarta tanggal 29 Agustus 1992. Alamatnya itu ada di Pasar Rebo, DKI Jakarta. Nah, lewat pendidikan beliau menempuh pendidikan biologi ya di Universitas Muhammadiyah Hamka ya, tahun Iya, betul. 2010 sampai 2014. Kemudian melanjutkan pendidikan di program studi biologi reproduksi IPB University di 2015-2018. Nah, beliau ini juga merupakan teman seangkatan saya dulu waktu kuliah S2 ya. Nah, coba kalian perhatikan pengalaman pekerjaan beliau. Beliau merupakan seorang embriologis ya. Tahun 2019 itu sudah bergabung ya. Jadi tidak lama dari beliau lulus, ilmu beliau itu langsung dipakai di klinik-klinik IVF mulai dari Januari 2019 sampai sekarang ya. Dari Januari 2019 beliau bekerja di Smart IVF, kemudian secara bertahap ya, mulai mulai dari trainee embriologis ya di RSCM Kencana, kemudian di junior embriologis ya di Dr. Sander Klinik Daya Medica, kemudian junior embriologis di K-Klinik RSIA Grand Family ya, ini Pak di Pantai Indah Kapuk ya kalau nggak salah ini. Iya, Ya. betul. Kemudian senior embriologis ya ini Tunas Bangsa Klinik RS Awal Sudirman Pekanbaru ya, beliau juga pernah ya apa namanya, hijrah ke Pekanbaru ya sejak Oktober 2020 sampai September 2021 ya, hampir 1 tahun beliau di Pekanbaru. Kemudian di IVF Center RS Pondok Indah dari Oktober November 2021, kemudian di K-Klinik RSA Grand Family Desember 2021 sampai Juni 2023, dan sekarang stay di IVF Center di RS Pondok Indah ya, mulai dari Juli 2023 sampai sekarang. Nah, organisasi-organisasi yang beliau ikuti itu ada ISHE, Indonesian Society of Human Embryology, ada Perfitri, Perhimpunan Fertilisasi In Vitro Indonesia, dan juga ARHI, Asosiasi Reproduksi Hewan Indonesia. Ya, jadi tidak menutup kemungkinan juga ya beliau seorang biologi tetapi bisa bekerja di klinik bayi tabung ya. Jadi sehingga tidak menutup kemungkinan juga alumni-alumni peternakan nantinya juga bisa bekerja sebagai embriologis ya di klinik bayi tabung ya. Kita juga sebenarnya punya ya beberapa alumni Fakultas Peternakan yang bekerja di klinik bayi tabung. Itu ada, kalau nggak salah, ada Aisyah itu angkatan 2009 apa 2008 ya, itu sekarang bekerja di Morula di Padang ya, rumah sakit BMC.
Kemudian ada juga Reza ya Pak Yasir. Reza Ya tuh betul. di Morula ya, Morula Yogyakarta ya, Moro Jakarta. Jakarta. Iya. Nah, dia juga ada Reza juga alumni peternakan UNAN itu kalau nggak salah angkatan 2012 atau 2013 ya, saya lupa. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan juga ya kalian yang tertarik penelitiannya nanti ke arah in vitro maturation atau in vitro fertilization, skillnya juga akan digunakan di klinik-klinik bayi tabung yang ada di Indonesia, gitu ya. Baik, sekilas ya perkenalan eh, apa guest lecture kita pada hari ini. Sebelum kita mulai, ada yang ingin bertanya dulu? Ya, ini Pak Yasir, nih mahasiswa kita, kalau nggak salah nih nggak sampai 30 orang karena ini adalah mata kuliah pilihan. Jadi ini hanya sebagian saja terbatas. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang beruntung ini, Pak Yasir, karena mereka mengambil mata kuliah ini ya hari ini beruntung karena Pak Yasir juga bersedia untuk membagikan pengalamannya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin bisa langsung saja kita serahkan kepada Pak Yasir. Pak Yasir bisa ada fitur ininya, share screen-nya. Iya ya ada. Ada ya, oke. Baik, waktu dan tempat kami persilakan kepada Pak Yasir ya, kira-kira untuk mempresentasikan pengalaman-pengalaman Eh, pekerjaannya betul. di in vitro fertilization. Pada Bapak kami persilakan. Disable Pak. Maaf. Disable ya, oke sebentar ya. Iya, coba. Oke Pak, sudah? Coba. Oke. Oke, apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah, Bapak. Yap, Sudah, Pak. sudah. Oke. Sudah, Pak. Oke. Mungkin bisa di slideshow. Oke, sip. Terima kasih. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi kawan-kawan sekalian ya, mahasiswa UNAN ya. Mungkin saya di sini sekedar sharing ya, sharing mengenai IVF. Mungkin keilmuannya kan IVF itu berkembang ya, jadi kita open aja kalau misalnya memang ternyata ada pengetahuan yang lebih lanjut apa yang lebih terbaru, kita bisa sharing seperti itu. Karena saya rasa memang IVF ini masih terus berkembang, jadi pasti akan ada terus-terus pengembangan tentang pengetahuannya seperti itu. Iya, IVF ada yang tahu nggak sih sebenarnya IVF itu apa? Mungkin ada yang mau menjawab. Sekilas tuh IVF apa ya gitu. Boleh? Sebelumnya, Iya. Siapa? izin Bapak, Sony ya? Pak. Hmm. Iya, Pak. Hmm. IVF sendiri itu merupakan proses penggabungan sel telur dan sel spermatozoa yang terjadi di luar tubuh dari betina induk, Pak. Iya betul. Ya, IVF kan berarti kan fertilisasinya itu in vitro ya, secara in vitro atau berarti di luar dari tubuh. Berarti fertilisasi dia perlu spermatozoa dan sel telur seperti itu, baik eh, menggunakan hewan atau di manusia. Cuman memang di masyarakat kita biasanya IVF itu berkaitan dengan bayi tabung seperti itu ya kan? Kalau mungkin kalian mempelajari bidang IVF itu kan dari maturasi ya, maturasi yang mungkin sudah dijelaskan oleh Pananda, kemudian dilanjutkan dengan fertilisasinya seperti apa nih hari ini seperti itu. Cuman pada umumnya kita misalnya IVF, kamu IVF ya ternyata programnya, nah itu lebih banyak umumnya orang-orang tuh awam eh, mendengar bahwa IVF itu adalah bayi tabung. Mungkin saya akan menjelaskan sekilas proses. Mungkin tadi videonya sudah dijelaskan atau ditampilkan oleh Pananda ya. Proses IVF itu memang benar prosesnya seperti yang di video tadi. Jadi memang secara detail dalam video itu adalah gambaran hampir keseluruhan proses bayi tabung seperti itu. Jadi
Ya, ini adalah ovarian stimulation. Jadi memang kalau pasien-pasien mungkin sebenarnya pasien-pasien yang datang ke IVF itu tidak langsung ke IVF atau bayi tabung ya, dia bisa program dulu terlebih dahulu misalnya alami atau misalnya inseminasi buatan atau IUI. IUI mungkin akan dijelaskan atau sudah dijelaskan oleh Pananda, mungkin juga akan mirip dengan pada ternak ya. Kami juga di biologi reproduksi IPB juga mempelajari IUI terhadap ternak. Nah, hampir sama seperti itu, menggunakan pencucian langsung masuk ke dalam saluran induk betina Nah, atau kita lebih kenalnya dengan IB, oh ya, Mbak. IB, oh ya IB, inseminasi buatan ya. inseminasi buatan. Oke, kalau ini IUI inseminasi uterine, intrauterine insemination. Kalau di manusia ya, kalau IB berarti inseminasi buatan. Kemudian kalau di bayi tabung kita punya tahapan seperti ini. Jadi pasien-pasien di apa stimulasi ya ovariannya. Jadi kurang lebih mereka akan disuntik hormon 8, 10 sampai 12 hari. Nanti kita akan sebenarnya ini karena klinisi, ranahnya klinisi yang akan memberikan dosis dosis hormon. Kemudian nanti setelah jadi tiap manusia itu berbeda. Mungkin tiap hewan juga akan berbeda. Misalnya penyuntikan hormonnya baru ada ovum pick up atau misalnya egg retrieval gitu. Tapi itu tergantung dari kebutuhan individunya. Kemudian nanti setelah disuntikan hormon itu kurang lebih rata-rata sih 10 ya, 10 hari atau plus minus maju dua hari atau mundur 2 hari atau bahkan pakai long protokol yang lebih dari 10 hari, lebih dari 14 hari seperti itu. Kemudian kalau rata-rata kita pukul rata misalnya 10 dia suntik hormon, maka 2 hari ke depannya maka akan ovum pick up atau pengambilan sel telur seperti itu. Nah, ini langsung ke tahap kedua. Nah, tahap kedua ini adalah egg retrieval atau ovum pick up, pengambilan sel telur dan sel sperma. Jadi ini bersamaan di hari yang sama. Jadi ibunya atau pasien wanitanya. Jadi mungkin saya karena bergerak di bidang human, jadi kita akan menjelaskan tentang bayi tabung, tidak apa-apa ya. Kemudian jadi pengambilan ovum pick up-nya nanti akan berbarengan. Jadi mungkin tadi sempat dilihat videonya, kurang lebih seperti itu. Jadi puncture masuk ke dalam saluran, langsung masuk ke dalam saluran apa ovarium seperti itu. Jadi nanti satu folikel diharapkan ada satu sel telur. Nanti ya oleh tim embriologis akan dilihat apakah ada sel telur yang didapatkan seperti itu. Kemudian nanti di saat yang bersamaan, suaminya akan di pengeluaran untuk, sperma seperti itu. Dan ada pun juga kasus-kasus yang ternyata, spermanya itu tidak bisa dikeluarkan. Maka kalau misalnya tidak bisa dikeluarkan, maka kita perlu bantuan secara, eee, operasi seperti itu. Jadi kita langsung mengambil ke epididymisnya atau ke testisnya seperti itu. Kemudian, ketika kita sudah kan fertilisasi itu adalah bahan dasarnya adalah sel telur dan sel sperma ya. Jadi, kita harus ada nih kalau misalnya ternyata sel spermanya tidak didapatkan, maka, kasusnya kita akan mem-freezing sel telur, seperti itu. Karena tidak bisa langsung disatukan. Sementara kalau misalnya sel telurnya didiamkan begitu lama, maka akan terjadinya, aging, seperti itu, rusak. Kemudian, kita akan, langsung masuk ke fertilisasi. Nah, fertilisasi in vitro. Nanti fertilisasi in vitro ini ada beberapa macam ya, bisa dia konvensional, kemudian bisa ICSI atau IMSI. Nanti lebih lanjut ada di slide, selanjutnya. Kemudian kalau misalnya sudah terjadi fertilisasi, nanti kita akan lihat perkembangan embrionya. Nah, ini ada masuk ke dalam embrio kultur. Jadi embrio kultur ini kurang lebih, kalau di manusia kita mengkultur sampai 5 atau 6 hari atau bahkan sampai 7 hari seperti itu. Sebenarnya sih tidak disarankan 7 hari atau lebih ya karena lebih banyaknya di hari ke-7 itu ternyata embrio tersebut sudah mengalami degenerasi sendiri kalau misalnya memang embrio tersebut jelek seperti itu. Hanya ada kasus-kasus tertentu yang misalnya ternyata sulit ya, misalnya perkembangan embrionya pun termasuk lambat, jadi kita perlu kayak pemantauan sampai hari ke-7, seperti itu. Nah, hari ke-7 itu misalnya atau
kita umumnya sih optimalnya di hari kelima kita berharapkan untuk mendapatkan blastosis. Nah, embrio yang bisa ditransfer itu bisa di hari ketiga atau di hari kelima seperti itu. Yang transfer kan kalau misal hari kelima kita wajib fase blastosis ya. Jadi kalau misalnya embrionya belum fase blastosis, mungkin di hari ke-6 ada blastosis bisa ditransfer seperti itu. Nah, ini embrio transfer tadi juga sempat terlihat proses embrio transfer di video sangat jelas. Dia ada di USG-nya trilaminar ya. Jadi dia ada 3 lapisan gitu di rahimnya. Nah, itu penandaan bahwa triline itu adalah posisi yang paling tepat untuk menanamkan embrio. Jadi kalau misalnya di posisi itu tingkat pregnancy rate-nya akan tinggi seperti itu. Dibandingkan ternyata tidak terlihat itu ada hitam putih 3 lapisan seperti itu. Kemudian kita akan lihat, nah pregnancy ini dilihat kurang lebih dari transfer embrio itu 2 minggu atau mungkin ada yang 10 hari setelah embrio transfer, itu bisa langsung dilihat menggunakan cek hormon atau mungkin memang ada yang menggunakan test pack atau sebelum hari itu ternyata dia haid berarti prosesnya gagal seperti itu. Jadi pengulangan lagi mungkin bisa jadi. Nah ini pregnancy yang diharapkan dapat garis 2 oleh para pejuang promil seperti itu. Nah ini IVF ya, IVF-nya ada 3 yang tadi saya sempat singgung, konvensional, ICSI atau intracytoplasmic sperm injection, dan satu lagi IMSI ya, seperti itu. Jadi kalau konvensional ini secara secara konvensional, jadi dia dalam satu petri ya, cawan petri misalnya ada beberapa sel telur atau mungkin satu sel telur dimasukkan kurang lebih pembuahannya secara alami, kurang lebih dia 1 sampai 5 juta sperma per mili ya konsentrasinya. Jadi bisa bisa ada yang menggunakan 1 juta, ada yang menggunakan 5 juta. Tapi waktu penelitian saya juga di IPB menggunakan konvensional. Jadi saya menggunakan 5 juta sperma per mili dasar-dasar IVF konvensionalnya seperti itu. Nanti akan dikonversikan berapa berapa mikroliter yang dimasukkan dalam medium fertilisasi seperti itu. Kemudian yang kedua ini ada intracytoplasmic sperm injection, jadi menginjeksi sperma langsung ke dalam sitoplasma seperti itu. Nah, proses ini dia hanya membutuhkan 1 sel sperma untuk 1 sel telur seperti itu. Nah, biasanya sih menggunakan ICSI ini persentase fertilization rate-nya lebih tinggi dibandingkan konvensional. Jadi bisa 50% sampai 80% fertilization rate-nya dengan menggunakan ICSI seperti itu. Karena kalau misalnya konvensional itu bisa terjadi polispermi kalau misalnya inkubasinya terlalu lama seperti itu. Jadi perlu konvensional ini agak tricky ya, apalagi kalau misalnya kita di bayi tabung, kita kan mau meningkatkan keberhasilan yang sangat tinggi gitu. Jadi konvensional ini kita biasanya dilakukan kalau misalnya memang tidak ada kasus bawaan dari sel spermanya. Jadi memang spermanya bagus, jadi kita bisa menggunakan konvensional atau memang ada case-case tertentu. Kemudian ini ada intracytoplasmic morphological selected sperm injection atau IMSI. Ini ada teknologi yang lebih tinggi, hampir sama dengan ICSI, cuman dia melibatkan mikroskop khusus untuk memilih sperma dengan perbesaran yang sangat tinggi. Kalau misalnya ICSI itu 400 kali ya, ternyata IMSI ini 6.000 kali. Jadi kita bisa lihat sampai seperti ini ada ICSI dan IMSI ini perbandingannya sangat 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 jelas berbeda ya. Jadi kalau misalnya ICSI itu kita hanya bisa lihat sekilas akrosom dari kepalanya gitu. Jadi kita tidak bisa melihat ada di kepalanya ada vakuol seperti itu. Kalau misalnya ada vakuol berarti kita abnormal, berarti kita tidak pilih. Nah ini ternyata ada yang normal. Nah normal itu juga terlihat ada 1/3 atau bahkan dari akrosom. Nah kita memilih kalau misalnya dari ICSI kita hanya bisa lihat dari morfologi tampilan ada akrosomnya, terus kemudian kepalanya bagus normal gitu, ekornya dan lehernya tidak abnormal sejauh itu, tapi tidak kita bisa lihat
dari kepalanya ternyata misalnya ada vakuol gitu seperti itu. Karena kalau menggunakan IMSI itu terlihat jelas. Cuma memang lebih lebih apa lebih jelas terlihat dan memang IMSI ini menggunakan teknologi yang sangat tinggi dan kasus misalnya untuk kasus-kasus yang DNA fragmentasinya lebih tinggi atau memang dia kegagalan berulang atau misalnya memang eh, dia keguguran berulang. Jadi kita perlu memastikan bahwa sperma yang benar-benar bagus yang masuk ke dalam sel telur seperti itu. Dan kelemahannya memang teknologi ini sangat mahal seperti itu. Kemudian kalau misalnya kita sudah mendapatkan sel telur, kita perlu mempreparasi sperma. Nah, preparasi sperma berarti kan saatnya eh, pasien laki-lakinya pengeluaran, sel telurnya sudah didapatkan, maka kita perlu preparasi. Nah, preparasi sperma ini ada beberapa ini ya teknik. Jadi yang biasanya mungkin akan ada yang lebih banyak daripada yang saya tunjukkan atau di klinik-klinik lain juga ada yang menggunakan atau mungkin ada yang tidak, berbeda-beda tiap klinik atau mungkin di di hewan juga menggunakan ini. Saya rasa juga saya menggunakan ini waktu itu. Cuman memang density gradient ini juga terkait termasuk yang lebih mahal ya mediumnya gitu. Jadi kita perlu perlu pikirkan kalau misalnya di penelitian itu cost-nya seperti apa. Nah, ini menggunakan density gradient atau perkol ya biasanya. Jadi dia menggunakan pemisahan sperma dengan menggunakan kepadatan cairan tertentu. Seperti itu. Kalau misalnya yang saya gunakan biasanya density-nya 40 dan 80%. Atau mungkin ada juga yang 45% dan 90% seperti itu. Karena yang kami gunakan khususnya di klinik saya itu kita tidak tidak lagi membuat racikan medium seperti itu. Jadi kita sudah dalam bentuk komersil yang sudah jadi mengurangi kontaminasi dari preparasi medium. Jadi kita langsung menggunakan yang komersil seperti itu. Jadi lebih lebih efisien dan lebih enak kerjanya. Maksudnya kita tidak perlu capek membuat medium seperti itu. Cuman memang kita perlu dasarnya misalnya kalau dalam college atau lab-lab itu saya juga mengalami membuat medium seperti itu, membuat racikan medium verifikasi seperti apa. Kemudian ini nanti spermanya akan ditaruh di atas ya, kurang lebih 1 mili, jadi tergantung perbandingannya berapa seperti itu. Jadi kalau biasanya sih 1 mili density-nya yang 80% di bawah, kemudian 40% dan spermanya tuang secara perlahan di atas, di bagian atas secara perlahan supaya tidak mempengaruhi bentukan density gradient 40%. Kemudian akan disentrifugasi. Nah, sentrifugasinya bisa berbagai macam ya. Tergantung referensi. Kalau misalnya ada beberapa klinik yang khawatir spermanya, ada yang berpikir misalnya spermanya pusing kalau misalnya putaran terlalu banyak gitu atau seperti apa. Biasanya sih kalau saya lihat dari sebelum kita maksudnya preparasi secara density, kita lihat dulu sperma yang didapatkan dari segi motilitas sama konsentrasinya. Kalau ke morfologi kita tidak bisa secara detail ya. Jadi kita sekilas saja sebelum dipreparasi kita lihat motilitasnya berapa, kemudian konsentrasinya berapa. Kalau misalnya ternyata tinggi dan normal, maksudnya di ambang batas yang oke lah, itu makanya kita bisa sentrifugasinya aku bisa pakai 2.500 atau 2.300 kita tuh 2.000 gitu sentrifugasi selama 10 menit atau 15 menit seperti itu. Kemudian nanti kita lihat pos sentrifugasinya ternyata sperma mati ada yang di bawah. Jadi ada debris-debris tuh misalnya di bagian sini yang mati atau misalnya sampah-sampah atau yang non motil seperti itu atau bahkan misalnya pernah terjadi juga misalnya kita tidak kita mengecek misalnya atau tidak mengecek before before kita density gradient, kita sentrifugasi aja menggunakan density terus kita tidak tahu motilitasnya konsentrasi berapa, maka tidak ada yang
bergerak ke bawah gitu. Maksudnya di peletnya itu tidak ada sperma yang bergerak. Makanya kita perlu pengecekan. Jadi setiap preparasi sperma itu juga bergantung tidak serta-merta semuanya bisa menggunakan teknik yang sama gitu. Kita perlu lihat terlebih dahulu bagusnya seperti apa. Kalau di bayi tabung seperti itu. Jadi kalau misalnya motilitasnya rendah atau apa, berarti kita tidak menggunakan density seperti itu. Kemudian ada lagi yang simple wash. Jadi simple wash dia hanya mix ya dengan medium washing kurang lebih 2 mili dengan sperma yang 1 mili seperti itu. Nanti di wash seperti biasa aja untuk mendapatkan pelet. Nah, biasanya ini kalau misalnya simple washing ini eh yang konsentrasi dan motilitasnya sangat rendah seperti itu. Jadi kita khawatir tidak dapat sperm yang bisa kita panen, makanya kita perlu simple washing. Atau mungkin bisa jadi juga kalau misalnya yang spermnya kualitasnya bagus, maka kita bisa combine atau bisa 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 kombinasi gitu dengan density gradient terus langsung ke simple washing seperti itu. Jadi lebih lebih bersih gitu. Kalau misalnya keunggulannya kalau density berarti kita dapat bersih ya karena yang debris atau yang non motil spermnya langsung tersaring. Sementara simple washing ini masih ada debris-debris. Jadi sebenarnya kalau simple washing ini kita cukup kesulitan untuk embryologis dalam memilih spermanya seperti itu. Tapi emang kalau misalnya memang spermnya kurang, ya mau nggak mau kita perlu menggunakan metode simple washing seperti itu. Kemudian sentrifugasinya bisa 1.800 sampai 2.500 seperti itu. Kemudian ini ada site migration technique. Mungkin ada beberapa klinik menggunakan site migration technique atau ada yang tidak. Dulu saya di klinik sebelumnya saya tidak menggunakan site migration technique. Jadi sebenarnya ini kayaknya aku juga di tahun 2000-an. Jadi jurnalnya juga tahun 2000, dia baru booming. Jadi ini termasuk teknik cukup baru kalau bagi saya ya karena dari 2000 itu belum terlalu banyak yang kenal gitu atau mungkin saya belum menggunakan site migration teknik ini dan ternyata kalau dari Dokter Auki ini kan Auki Ginting ya, Auki Ginting penelitinya. Jadi dari UNER dan dia juga termasuk dokter IVF di sana. Jadi dia mau membedakan nih antara swim up, hair call, gradient seperti itu ternyata cukup signifikan hasilnya dan bagus untuk yang side migration teknik gitu. Jadi motilitas dan lebih mungkin motilitas dan ini masih tidak tidak mungkin bisa dibaca nanti jurnalnya tidak terlalu signifikan tapi yang sangat bagus itu ternyata ke arah morfologinya. Jadi dengan menggunakan set migration teknik itu lebih baik morfologi kepala spermanya atau ini dari teknik seperti ini gitu. Jadi tekniknya kalau set migration teknik dia hanya seperti ini ya tampilannya. Sebenarnya dalam Petri kita buat kayak lingkaran seperti ini. Jadi di tengah adalah lingkaran besar, kemudian kita bikin lingkaran-lingkaran kecil di sisi-sisinya, kemudian kita bikin junction dari mediumnya tersebut. Jadi kita gores lah dari medium tengah ke tepi atau dari tepi ke tengah itu bebas. Nanti kita akan masukkan si spermanya di tengah-tengah. Istilahnya spermanya cukup mau untuk seluas lingkaran ini saja. Nanti sperma yang motil yang bagus dia akan bergerak migrasi ke tepi. Yang kita panen adalah yang di tepi seperti itu. Jadi dan itu juga termasuk yang efisien dalam bersih. Jadi di tepi-tepinya itu termasuk sperma yang bersih. Jadi kita bisa dapat sperma yang bagus dan baik di tepi seperti itu. Dan tidak kayaknya karena tidak dipengaruhi oleh sentrifugasi atau medium yang lain. Karena misalnya kalaupun swim up kan kita perlu inkubasi yang cukup lama ya. Jadi mungkin ada pengaruh spermanya ternyata kalau side migration kan benar-benar pure murni si spermanya bergerak aktif ke pinggir gitu. Jadi kita benar-benar memilih tanpa ada apa faktor lain seperti itu. Kemudian ini yang swim up. Nah, swim up ini teknik berenang cepat ke atas. Jadi biasanya dengan mediumnya kurang lebih semili, kemudian kita hanya masukin pelet
pelet yang sudah ada spermanya di bagian bawah ya. Usahakan jangan bercampur. Jadi biasanya tekniknya tuh mediumnya terlebih dahulu. Medium terlebih dahulu 1 mili, kemudian kita masukkan sperma sampai ke bawah secara perlahan supaya tidak berbaur atau bercampur dengan medium yang atas. Nanti kita miringkan posisinya 45 derajat, terus kita inkubasi kurang lebih 1 jam. Nah, ini tekniknya juga cukup cukup lama dan memakan waktu. Dan kayaknya ini dulu juga saya sempat menggunakan swim up, kemudian pas sudah di klinik yang sekarang udah lumayan cukup lama tidak menggunakan lagi untuk menggunakan swim up, jadi kita menggunakan teknik SMT. Jadi kita menggunakan teknik kombinasi dengan perkol, dengan gradien, terus kita simple washing untuk semakin jernih. Jadi ini tekniknya bisa bisa dikombinasi atau hanya menggunakan satu teknik saja gitu, tergantung kebutuhan dari dalam lab atau mungkin penelitian kalian gitu. Penelitian kalian mungkin oh saya referensinya bagus menggunakan teknik ini atau kalian mau apa membandingkan berbagai teknik dengan misalnya sperm selection atau apa gitu, sperm sex selection atau seperti apa. Kemudian kurang lebih ini swim up-nya seperti ini. Nanti kita akan panen yang bagian atas. Bagian atas aja kita panen berapa mikroliter, paling 0,2 secara pelan-pelan ya karena kita khawatir terjadi pencampuran seperti itu. Dan di swim up juga bisa jadi problemnya tidak ada sperma yang bergerak ke atas gitu. Kalau misalnya memang spermanya tidak bergerak ke atas, berarti kita perlu agak masuk ke dalam bagian tengah seperti itu. Nah, ini teknik ICSI atau intracytoplasmic sperm injection. Eh, Tadi sempat ada nggak ya videonya pernah ada yang ICSI? Ini mungkin tekniknya seperti ini kurang lebih. Eh, jadi hanya ada satu sel sperma ya di ujung ini ya. Gitu. Jadi meminimalisir terjadinya polispermi. Berarti, tapi tidak menutup kemungkinan juga dari hasil ICSI itu terjadi polispermi. Seperti itu. Nah, ini sangat butuh pelan-pelan ya, yang butuh skill untuk mengiksikan seperti ini. Saya juga waktu di IPB belum berani menggunakan ICSI dan memang ada alatnya tapi tidak skillnya lama kita untuk menggunakan ICSI seperti ini. Harus benar diyakinkan bahwa si sel spermanya masuk ya. Kalau misalnya tidak masuk, maka kita perlu menusuk ulang menggunakan sperma lain atau sperma yang masih ada seperti itu di dalam jarumnya. Kadang memang di jarumnya itu juga suka apa tersumbat ya, jadi perlu penanganan atau teknik-teknik dalam penyedotan ICSI yang bagus. Seperti itu. Nah, ini perkembangan embrionya. Ini kita bisa lihat perkembangan embrio menggunakan time lapse inkubator. Jadi ini juga inkubator yang terbaru, sangat. Jadi kita memudahkan kita untuk mengcapture atau memvideo embrio tersebut tanpa harus dikeluarkan dari inkubator. Seperti itu. Nah, nanti akan muncul sempat terlihat. Nah, PN-nya sudah muncul terlihat ya, 2 PN seperti ini di sini. Karena ini posisinya 3 dimensi ya, jadi kadang fokusnya itu suka berbeda gimana pergerakan dari sperma. Terus dia proses. Nah, ini proses pembelahan dari 2 sel. Sebenarnya proses kultur embrionya sangat sebentar ya, misalnya bisa ya 5 hari atau 6 hari saja. Kemudian kita langsung freezing atau ditransferkan ke calon ibu seperti itu. Ini agak susah kita untuk mendapatkan hasil rekor yang fokus ya, karena memang dia 3 dimensi. Nah, ini morula compact. Nah, ini dia mau mau berdiferensiasi menjadi blastosis ya. Masih proses pembelahan. Nanti dia akan membuat blastosol, agak rongga. Nah, lihat ke arah rongga, mulai blastosis.
Nah, ini ICM-nya nih yang ada benang-benang ini. Nah, ICM ini akan menjadi bakal janin ya. Nah, ini yang besar nih. Bakal janin dan keliling-keliling ini trophectodermnya akan menjadi bakal placenta. Seperti itu. Nah, kita ada sempat tadi di video ada grading 5AA, 3AA, 3AB. Nah, itu adalah grading-grading dari embryologis untuk memberikan kriteria grade fase blastosis. Jadi fase blastosisnya kita akan grade sesuai dari ICM. Pertama kita akan lihat dari ICM. Awalnya kita lihat misalnya 1, 2, 3, 4, 5 itu apakah blastosisnya itu masih early, masih kecil, atau sudah blastosis besar, sudah blastosis atau sudah expand blastosisnya. Jadi itu ada grade 1, 2, 3 untuk yang blastosis masih early, atau misalnya sudah blastosis biasa itu 3, atau memang kalau 5 itu sudah expand sekali seperti itu, atau mau lepas dari cangkang. Nah, kemudian yang bagian AA misalnya 3AA, A yang pertama dari ICM-nya seperti ini. ICM-nya apakah besar ukurannya atau misalnya seperti apa. Kemudian buat trophectodermnya, nah trophectodermnya apakah banyak atau sedikit, lapisannya tipis-tipis. Nah, itu kan ada A, B, C, A, B, C gitu. Itu adalah grading embrio. Nanti berbeda lagi dengan misalnya grading yang di D3 gitu. Sudah ya? Nah, Nah, ini kalau misalnya gambaran kita kita lihat skup-skup persatuan gitu ya. Misalnya before inseminasi, sepertinya waktu IVM sudah, tadi juga ada gambaran seperti ini ya, COC ya, cumulus oocyte complex. Jadi masih ada berapa lapisan dari cumulusnya seperti itu. Jadi masih terlihat belum belum jelas mana ada zona pelusidanya, mana mana apa sitoplasmanya seperti itu. Jadi masih masih jadi COC ini yang didapatkan langsung dari ovum pick up ya. Jadi saat ovum pick up yang didapatkan bentuknya seperti ini kurang lebih. Kemudian ini mungkin juga sudah ada beberapa yang sedikit terlepas ya karena pipetting. Jadi mungkin kalau misalnya dia matang, maka sebenarnya si kumbulusnya gampang untuk terlepas seperti itu. Tapi kalau misalnya dugaannya masih tight atau masih kencang ya untuk penggundulannya, itu biasanya kalau kami rasa besar kemungkinan dia belum matang seperti itu. Atau memang ukuran besar kecilnya juga mempengaruhi. Itu prediksi praduga di awal seperti itu. Kemudian kita bisa lihat setelah didenudasi, maka akan terlihat nih GV kemarin mungkin sudah dijelaskan oleh Bapak Nanda ya, germinal vesicle, kemudian ada M1 dan M2. Kalau di bayi tabung kan kita tidak menggunakan pewarnaan ya, karena prosesnya perlu berjalan terus, perlu perlu tetap hidup ya. Kalau misalnya kemarin kan mungkin kayaknya sudah dijelaskan oleh Bapak Nanda bahwa penelitian teman-teman saya menggunakan pewarnaan, jadi dia tidak bisa lagi digunakan untuk tahap fase selanjutnya seperti itu. Jadi sudah istilahnya dalam kondisi yang mati dengan menggunakan pewarnaan. Kalau ini kita bisa terlihat nih dengan mikroskop yang perbesaran yang sangat bagus ya. Jadi germinal vesicle-nya tuh terlihat seperti itu. Jadi kita tampak luaran, morfologi tampak luaran. Kalau misalnya kemarin kan pewarnaan menggunakan pewarnaan inti ya. Nah, ini kelihatan ya, ini ada germinal vesicle di bagian pinggir seperti ini. Kemudian kalau M1 itu, kalau kita kasat mata, kita tidak melihat ada bentuk bulatan dari GV, terus kemudian kita tidak bisa melihat ada polar body, seperti itu. Jadi sebenarnya ini juga harus perlu hati-hati ya dalam M1 ini. Jadi kita perlu putar-putar juga si owasitnya, supaya kita lihat apakah memang ada si polar body-nya. Kadang juga polar body ini saru dengan atau mirip dengan misalnya kumulus, karena kan kita lihat dia 3 dimensi ya. Kalau 3 dimensi kan bisa jadi kadang fokus di atas itu terlihat ternyata oh itu adalah kumulus yang kita lihat. Jadi kita perlu benar-benar memastikan bahwa itu adalah kriteria dari M1 seperti itu. Dan tapi memang kalau misalnya M1 juga si sitoplasmanya masih menempel dengan zona seperti itu. Nah, kalau misalnya M1 ini biasanya
belum matang, jadi perlu dimatangkan oleh misalnya teknik naturasi yang kemarin minggu lalu yang kalian pernah belajar seperti itu. Kalau misalnya di bayi tabung manusia, misalnya yang M1 ini, kita akan inkubasi 24 jam. Kita akan coba inkubasi lagi 24 jam sampai keesokan harinya. Nah, kalau misalnya keesokan harinya muncul polar body, maka kita akan isi susulan di D1. Karena kalau misalnya di D0 itu adalah hari pengambilan opum pick up, kemudian D1 adalah hari fertilisasi atau bisa jadi iksi susulan kalau misalnya dia polar body-nya terlihat. Kemudian ini tanda yang M2 atau ada polar body. Nah, yang polar body ini yang bisa kita iksi atau kita bisa satukan dengan sel sperma menggunakan konvensional, ICSI atau IMSI seperti itu. Nah, setelah ICSI atau IMSI atau konvensional, after inseminasinya kita akan lihat evaluasi apa sih yang kita lihat, apa yang kita observasi di hari setelah inseminasi. Seperti itu. Inseminasi adalah berarti pemasukan sel sperma ya, mau dia secara ICSI, mau dia konvensional atau IMSI, kita anggap after inseminasi seperti itu. Nah, ini kelihatan ya dua polar body. Nah, kalau misalnya ini sangat jelas perbedaannya antara dua polar body, dua pronukleus, maaf. Jadi terlihat jelas bahwa pronukleus itu berbeda dengan GV, germinal vesicle, bulatannya. Coba kalian perhatikan, itu ada perbedaan. Kalau misalnya di pronukleus itu dia ada titik-titik seperti ini, titik-titik seperti ini. Nah, ini titik-titik juga belum tentu bentuknya seperti ini ya. Jadi misalnya ada juga di pinggir, ada juga yang di tengah, seperti itu kalau pronukleus. Nah, biasanya kita bisa prediksi lebih awal untuk prediksi dari pronukleus, embrio yang akan bagus itu dari bentuk PN. Bentuk PN-nya seperti apa? Itu ada titik-titiknya yang misalnya cerminannya sama. Misalnya di sini ada titik-titik seperti ini, di sini pun juga ada. Cerminannya sama. Jadi itu prediksi awal yang bisa kita prediksi bahwa embrio tersebut nanti akan berkembang bagus seperti itu. Itu penelitiannya ada. Kemudian ternyata ada yang di ini kan saya foto dari hasil ICSI ya. Padahal ICSI adalah masukin spermanya satu, tapi bisa juga terjadi 3 PN atau bahkan pronukleusnya berlebih dari 3 PN. Jadi itu ini 1, 2, 3. Walaupun ini agak kurang cukup jelas, tapi dia ada titik seperti ini kan. 2 seperti 2. Jadi sangat berbeda dengan GV atau misalnya berbeda juga dengan vakuol yang ada di dalam sitoplasma. Jadi benar-benar harus secara cermat mengevaluasinya seperti itu. Dan ada juga oosit-oosit yang abnormal. Nah, ini yang tadi saya sebut tadi, vakuol ya, vakuolnya lubang seperti ini. Jadi sitoplasmanya bolong-bolong seperti ini, berlubang. Nah, ini multivakuol. Biasanya abnormal oositnya seperti ini yang tidak bisa kita lanjut proses bayi tabungnya. Nah, ini udah mulai menggelap ya, degenerasi. Degenerasi ini sudah mati seperti ini. Nah, ini EZ, empty zone. Jadi emang zonanya ada, tapi isinya tidak ada. Atau misalnya sitoplasmanya ada, tapi zonanya nggak ada. Itu macam-macam abnormal oosit yang kita temukan, ada yang lonjong, ada yang multi PB, seperti itu. Nah, misalnya kalau multi PB lebih dari 2, biasanya sih kita tidak, atau giant PB, itu abnormal oosit, biasanya kita tidak ICSI, seperti itu. Cuman kalau misalnya 2 PB, maksudnya kita telurnya sangat sedikit dan ada 2 PB, kita boleh kita iksi dengan catatan seperti itu bahwa tetap di notes recordnya seperti apa yang dari 2 PB karena kita khawatir ada apa pengaruh eh, dari perkembangan selanjutnya seperti itu. Nah, ini perkembangan embrio per hari D D2 ya yang matang di D2 yang bisa kita iksi selebihnya kalau misalnya dia tidak matang atau abnormal. Kalau tidak matang kita lanjut untuk inkubasi 24 jam, tapi kalau yang abnormal kita tidak bisa iksi atau kita tidak bisa inseminasi dengan sperma, kemudian kita lihat di D1. D1-nya perkembangan kita lihat ada 2 PN seperti itu. Nah, di hari keduanya seperti ini 4 sel. Nah, ini cukup baik ya, 4 sel yang termasuk equal selnya. Kalau dulu saya mungkin Pak Nanda merasakan mendapatkan embrio kultur itu susah sekali karena mungkin ada pengaruh lab atau misalnya ada pengaruh dari individu embrio hewannya juga mempengaruhi dan kadang individu dari manusianya misalnya ibunya juga mempengaruhi mendapatkan sel telur yang bagus, embrio yang bagus seperti apa. Itu ternyata kita lihat lagi di D3.
Nah, D3 ini sebenarnya bisa kita grading juga ya, hampir sama dengan D5. Cuman kita lihat ini di D3 itu kurang lebih 6 sel itu sudah kita anggap grade grade bagus, grade good seperti itu. Cuman ini bisa 8 sampai 10 sel gitu. Rata-rata sih yang bagus itu 8 sel ya di D3. Terus kita berharap tidak ada fragmentasi seperti itu. Walaupun ini ada small fragmentasi ya. Jadi sisa-sisa pembelahan embrio. Jadi fragmentasinya berapa persen itu juga bisa menurunkan grade di D3 gitu. Kalau kita grade di D3 itu ada excellent, good, moderate, dan poor. Itu tergantung dari tampilan berapa sel, kecepatan dia selnya, kalau 6 sel atau 8 sel. Kemudian ada fragmentasinya berapa persen. Kemudian di D4. Nah, di D4 ini morula compact ya. Nah, ini dia fragmentasinya ya, seperti itu dari pembelahan. Nah, morula compact ini sebenarnya di D4 nih riskan nih, sebenarnya dia tidak boleh intervensi, maksudnya karena banyak proses yang terjadi di D4, jadi sebenarnya tidak disarankan transfer di D4 atau freezing di D4 seperti itu, karena banyak mekanisme yang terjadi di hari keempat ini morula compact. Jadi prosesnya kalau misalnya diganggu biasanya sering terjadi, sering embrionya itu stuck, dia tidak lanjut ke blastosis seperti itu. Nah, ini di D5 ini blastosis ya, masih grade 3 AA ya, karena masih kecil, belum expand lagi, karena waktu itu embrionya saya tidak dapat record lebih lanjutnya karena embrionya langsung di freezing seperti itu, atau ditransfer saya juga lupa seperti itu. Nah, ini blastosis. Jadi eh, prosesnya di hari ketiga itu bisa di embryo transfer atau di freezing atau di D5 gitu. Sebenarnya kenapa ada penentuan kenapa D3 atau kenapa D5 itu sebenarnya kita harus inform consent kepada pasiennya ya. Karena gimana ya? Karena misalnya kita memperpanjang kultur itu sebenarnya kayak istilahnya menseleksi menseleksi embrio. Jadi embrio-embrio yang berhasil mencapai fase blastosis adalah embrio-embrio yang kita kita duga adalah embrio yang bagus kan. Seperti itu. Jadi cuman memang dari fase D3 sampai D5 itu persentasenya hanya 30% yang bisa mencapai blastosis. Jadi memang sangat sangat emosional untuk pasien misalnya untuk memperpanjang kultur seperti itu. Jadi kadang kalau misalnya kita menginformasikan bahwa kita memperpanjang kultur itu keuntungannya bisa menseleksi embrio pertama. Tapi ya kelemahannya adalah pasien bisa lost cycle. Jadi bisa ada kemungkinan embrio tidak bisa mencapai fase blastosis. Kalau misalnya tidak mencapai fase blastosis berarti dia ada embrio yang bisa ditransfer atau di freezing seperti itu. Jadi bisa juga kalau misalnya tidak yakin atau apa bisa di freezing di D3 atau di FV di D3. Seperti itu. Cuman memang di D3 juga kan karena kita tidak tidak tahu selanjutnya akan jadi blastosis apa-apa ya. Memang frekuensi rate-nya dengan transfer blastosis itu lebih tinggi karena kita bisa seleksi lebih awal. Tapi banyak pasien yang mungkin kita berharap eh, ketakutan tidak sampai mendapat blastosis, makanya tetap dari D3 misalnya kita freezing atau di transfer seperti itu. Nah, ini komposisi medium fertilasi in vitro yang waktu saya penelitian di IPB. Jadi kami menggunakan Suzuki et al. 2000. Jadi bahan-bahan komposisinya seperti ini, NaCl, KCl per 100 mili ya kalian kalian ini aja hitung gitu, misalnya pas kalau misalnya mau bikin stok, misalnya bikin stok medium fertilisasinya berapa, misalnya 500 mili ya, tapi dikalikan saja dikonversi seperti itu. Nah, ini cukup cukup lumayan banyak kita menimbang medium-medium ini, dan perlu presisi ya karena 0,00 gitu. Jadi sangat-sangat tipis gitu untuk kebutuhan dari 100 mili. Biasanya kita dengan teman-teman lab, saya misalnya waktu itu penelitiannya bertiga, jadi kita bikin medium stock untuk bertiga gitu. Langsung dan masuk kulkas, tapi memang ternyata penyimpanan stok juga khawatir kontaminasi atau tingkat
itunya menurun ya, kalau misalnya penyimpanannya atau misalnya suhunya ternyata tidak stabil di ininya, makanya bisa juga mempengaruhi. Makanya kita tidak biasanya tidak disarankan untuk stok terlalu banyak. Lebih baik fresh, itu lebih baik karena langsung tidak ada kontaminasi atau penurunan suhu seperti itu. Jadi makanya alhamdulillahnya kalau di klinik saya, kami tidak membuat eh, komposisi medium seperti ini langsung menggunakan komersil. Banyak-banyak klinik juga sudah menggunakan medium komersil ya. Jadi sangat memudahkan kami untuk bekerja, tapi ada beberapa juga yang masih meracik seperti itu. Nah, ini apa sih yang terjadi dalam fertilisasi ya? Kejadian fertilisasi sebelum mencapai pronukleus itu kejadiannya apa sih sebenarnya? Nah, ini juga ini ada penelitian saya waktu di IPB ya. Jadi kita melihat waktu itu dengan pembimbing saya melihat apa sih yang terjadi saat fertilisasi. Sebenarnya sih kita mau melihat waktu inkubasi fertilisasi yang terbaik itu berapa. Waktu itu saya menggunakan domba. Jadi sebenarnya sih spesies spesifik ya bisa berbeda tiap-tiap spesies atau di human juga berbeda. Jadi kita lihat, ternyata kita bisa lihat juga apa sih yang terjadi seperti itu. Nah, di tampilan di yang A ini adalah ini ya, kondensasi sperma ya. Jadi dia memadat ya dari kepala sperma yang seperti oval itu ternyata dia terjadi pemadatan sperma. Jadi memanjang seperti itu. Nah, ini juga dari si oositnya terjadi anafase seperti itu. Kemudian tahap selanjutnya di jam yang pertama itu di 3 jam dia kondensasi. Kemudian yang ke B itu dari kondensasi juga di jam jam di 3 jam ya. Di 3 jam kondensasi juga. Jadi hampir berbarengan seperti itu posisi kejadian kondensasi dan dekondensasi. Jadi karena memang penelitian ini kalau sudah menggunakan pewarnaan maka diulang lagi. Jadi ini bukan jadi ada beberapa di 3 jam itu kami menemukan kondensasi sperma dan ada yang dekondensasi sperma seperti itu. Kemudian yang C ini sepertinya sih abnormal ya. Waktu dulu kita sangat menarik ini waktu jadi saya munculkan tampilan telofase 2 karena sebenarnya yang mencapai telofase 2 ini hanya sedikit ya persentasenya. Jadi kami menganggap dulu memang ini kayaknya tidak lanjut ke pronukleus seperti terjadi bentuknya PN seperti itu. Jadi ini termasuk abnormal dari perkembangan. Jadi ini tanda seperti ini tuh tanda yang sebenarnya saya dulu menduganya seperti itu tidak lanjut ke pronukleus. Ternyata ini eh, berkesinambungan dengan saya di bidang embriologis ya. Ternyata walaupun saya sih menduga waktu saya melihat observasi after ICSI itu after inseminasi walaupun tidak diwarnain tapi secara kasat mata seperti terlihat bintik-bintik seperti ini. Nah, ini pernah saya lihat tandain bahwa terjadi bintik-bintik seperti ini ternyata dia tidak lanjut pembentukan pronukleus dan tidak lanjut proses pembelahan walaupun ada misalnya ada pembelahan tapi dia stuck perkembangannya seperti itu. Jadi kayak ini jadi saya munculkan di penelitian ini bahwa ini menarik bahwa kalau tanda seperti ini itu tanda abnormal dari proses after fertilisasi. Kemudian yang gambar di ini dia prepronukleus ya sudah mulai terbentuk setelah 6 jam. Jadi prepronukleus ini masih belum terlihat jelas nuklear envelope-nya, jadi belum bulat bulat sekali, jadi masih terlihat samar seperti itu. Nah, di yang gambar E juga sudah terbentuk pronukleus, 2 pronukleus setelah 6 jam. Nah, ini sudah jelas apa envelope-nya atau membran plasma, selubung-selubung dari intinya gitu ya. Kemudian ini yang F adalah polispermi. Jadi ternyata inkubasi lebih lama itu menghasilkan polispermi atau lebih dari 2 PN. Seperti itu. Nah, ini persentase ininya ya. Nah, kalau dari persentase di jam ketiga itu
ternyata dekondensasinya lebih banyak seperti itu. Jadi ada 50,9%, tapi kondensasinya 28%. Ini cukup menarik. Berarti kami menduga bahwa sebelum eh, 3 jam, sebelum 3 jam, sepertinya akan terjadi kondensasi yang lebih banyak. Misalnya mungkin di 1 jam, entah di 2 jam gitu. Karena mungkin skop inkubasi saya ada per 3 jam, 3, 6, 9, 12, 15. Jadi kita tidak melihat di perbandingan di 1 jam atau di 2 jamnya seperti itu. Jadi mungkin di jam sebelumnya terjadi kondensasi sperma seperti itu. Kemudian dua prepronukleus sudah mulai terlihat di jam ke-6 ya, walaupun puncaknya itu di jam ke-9 setelah fertilisasi seperti itu 14% seperti itu. Tapi ternyata itu juga lebih banyak pronukleus seperti itu. 47,1 ya, signifikansi di 9 jam seperti itu pronukleusnya terbentuk. Ternyata semakin inkubasi semakin lama meningkat ya jumlah polisperminya di 12 jam itu 19%, bahkan 15%, di jam ke-15 juga 22%, walaupun signifikansinya tidak signifikan, tapi memang di 12 jam ternyata lumayan cukup signifikan seperti itu. Seperti itu, ini hasil penelitian saya. Mungkin eh, masih banyak kekurangan atau masih banyak yang bisa dilengkapi, misalnya perlu lihat penelitian-penelitian selanjutnya seperti apa. Mungkin cukup Pak Nanda sharing ilmu dari saya seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Pak Yasir, luar biasa sekali ya. Apa yang disampaikan oleh Pak Yasir ini memang benar-benar hal teknis ini, ya, hal teknis di lapangan, bagaimana proses tahapan demi tahapan dalam proses melakukan in vitro fertilization. Nah, kita langsung masuk aja ya ke sesi diskusi. Namun sebelum kita minta nih ke para mahasiswa untuk bertanya, ada beberapa hal mungkin yang ingin saya tanyakan juga nih ke Pak Yasir, boleh kah? Iya, silakan Pak Nanda. Baik. Eh, Gini Pak, tadi Bapak ada menyinggung mengenai metode konvensional itu lebih berpeluang terjadinya polispermi. Nah, polispermi ini apa maksudnya Pak? Mungkin teman-teman di sini mungkin masih belum paham nih, polispermi ini apa? Iya, polispermi kalau kita asal katanya dari poli dan sperm ya gitu ya. Jadi spermnya itu banyak. Jadi kita bisa dapatkan spermanya itu lebih dari satu, seperti itu bisa. Atau mungkin kita istilah katanya seperti itu. Berarti kita lihat bahwa after inseminasinya itu berarti pronukleusnya lebih dari dua gitu. Kenapa sih? Nah ini, yang normal itu kan 2 pronukleus atau 2 PN ya. Hmm. Kalau kurang dari 2 pronukleusnya atau lebih dari 2. Nah, lebih dari 2 itu adalah polispermi. Hmm. Nah, kalau misalnya 2 ini karena satu pronukleus ini dari sel telur dan satu pronukleus lagi membawa materi ini dari sel sperma seperti itu. Makanya kalau misalnya kurang itu hanya 1 PN seperti itu. Nah, Hmm. kalau polispermi itu dia lebih dari 2 pronukleus. Oke, jadi kalau berarti memungkinkan satu sel telur itu dibuahi oleh dua sel sperma, memungkinkan, tetapi tidak Iya. akan berkembang ya, seperti itu ya. Oh ya, sebenarnya sih gimana ya? Kalau konvensional ya, tadi kan Hmm. dikatakan Hmm. kan konvensional ya. Konvensional kan kalau di penelitian saya ya, saya mengacu pada penelitian saya, inkubasi terlalu tinggi juga, dia bisa, jadi si oositnya kalau misalnya kompetensinya kurang bagus, maka dia blocking spermnya tuh tidak tidak Oh, menutup secara kuat gitu. Jadi ada kemungkinan lagi sperma yang lain tuh bisa masuk ke oh, dalam zona perisida, ke dalam oke. sitoplasma gitu. Makanya bisa terjadi polispermi. Nah, Oh, itu akibat misalnya inkubasinya terlalu lama atau memang si kompetensi oositnya juga masih tidak oke. bisa memblokade sperma yang sudah masuk ke dalam satu, terus langsung ditutup, itu tidak bisa menutup Ya. lagi misalnya, tidak bisa menutup secara sempurna
bahwa sperma yang lain tuh ikut masuk seperti itu. Ya. Nah, kalau Jadi, misalnya mm, hasil misalnya yang 3PN misalnya apakah perkembangan embrionya bagus atau tidak? Kalau dari secara konvensional kami belum punya report baiknya seperti apa ya. Tapi kalau misalnya kita lebih banyak menggunakan ICSI, nah ICSI ini juga kalau misalnya ternyata ada kemungkinan dari 3PN itu karena kita kan bisa pastikan bahwa ICSI itu hanya satu skema yang masuk seperti itu. Tapi mm, muncul 3PN atau 4PN misalnya. 3PN lah waktu itu, kebanyakan 3PN ternyata mereka bisa sampai blastosis mm, perkembangannya gitu. Nah, ternyata karena kita yakin si spamnya itu masuk satu, nah bisa jadi yang satunya itu memang tidak ada inti atau memang teraktivasi saat pengiksian gitu. Jadi muncul nukleus tambahan jadi atau mungkin memang pernah ada jurnal juga memang kalau misalnya ada pronukleusnya 3, tapi kita lihat kalau misalnya dia kecil, pronukleusnya itu besar kemungkinan masih bisa mencapai blastosis seperti itu. mm. Itu Asalkan based mungkin on mungkin memang empirik. dipastikan kalau hanya ada dua pronukleus yang fusi gitu ya, yang kariogami Iya, gitu ya. Mungkin betul. selama yang berfusi itu adalah dua pronukleus, mungkin Hmm. masih bisa berkembang embrionya dengan baik. Betul, Ya. benar, benar, benar. Tapi itu juga jadi notes ya buat di kita, di kami itu. Kalau misalnya yang 3PN itu kita harus informasikan pada pasien. Atau misalnya kita ajukan untuk, karena ini ada dugaan genetiknya berlebih ya. Makanya kita perlu kayak, Bu, karena yang 3PN berarti kita bisa coba untuk apakah pasien itu mau biopsi atau tidak, misalnya PGT untuk kita lihat apakah dia aneuploid atau euploid embrionya itu pilihan sih sebenarnya. Tapi memang kalau misalnya ternyata pasiennya juga tetap mau transfer aja dari 3PN ya monggo karena hak pasien seperti itu. Oke. Kemudian selanjutnya ini kan dari gambar yang di depan itu ada embrio D3 dan D5. Nah, sebaiknya yang mana yang bisa langsung ditransfer atau di freezing ini, Pak Yasir? Antara D3 dan Sebenarnya D5. itu Mm-mm. depend on klinisi, diskusi klinisi. Sebenarnya eh, kalau dari tim embryologis tuh kalau saya merasa ya anti untuk memberikan peluang atau harap maksudnya kayak garansi ya. Karena kita Hmm. khawatir juga misalnya hari ini bagus bisa juga besok Bu jadi jelek gitu. Hari ini jelek besok bisa jadi bagus. Jadi kayak kita tidak bisa menggaranti apapun nanti kalau misalnya kita mengharapkan sesuatu itu kita yang kena seperti itu. Biasanya sih embryologis seperti jadi kita main aman biasanya. Kita main aman, kita informasikan biasanya di hari ketiga nih karena kalau protokolnya di Pondok Indah adalah semua informasi kita informasikan melalui by phone atau WhatsApp. Jadi kita telepon tuh di D3 si pasien. Hmm. Bu, perkembangan di hari ketiga ini kita ada jumlah embrio yang kita kita dapatkan sekian. Misalnya ada 5, ada berapa terus kualitasnya misalnya yang excellent berapa, yang good berapa, yang moderate berapa gitu. Nah, Hmm. kita kasih informasi peluang yang di D3 itu bisa mencapai blastosis itu hanya 3%, Bu. Misalnya kalau misalnya ada 10 di D3 itu 10 sudah banyak ya yang Hmm. berhasil membelah misalnya. Itu hanya 3 Bu yang bisa blastosis seperti itu. Jadi Hmm. ini agak tricky gitu. Jadi eh, sebenarnya yang ditransfer D3 atau freezing D3 juga ada juga yang hamil-hamil. Cuman memang pregnancy rate tertingginya itu dari blastosis seperti itu Hmm. karena kita sudah bisa menseleksi embrio mana yang apa yang berhasil gitu berhasil mencapai blastosis istilahnya kalau dia berhasil blastosis dugaannya embrio tersebut lebih baik gitu dibandingkan Hmm. embrio yang lain seperti Berarti itu lebih bukan sih berpeluang kalau yang blastosis di D5 berarti ya, Pak? betul Oh, betul gitu. tapi tidak Oke, menutup oke. kemungkinan D3 juga terjadi pregnancy gitu. Oh, oke, oke. Baik, kemudian ini Pak, tadi saya mendengar ada istilah kondensasi dan dekondensasi. Mungkin beberapa teman-teman di sini belum paham nih Pak, maksud kondensasi dan dekondensasi tadi waktu proses pewarnaan kalau tidak salah. Nah, ini. Iya. Nah, ini apa maksudnya Pak? Kondensasi dan dekondensasi.
Iya, ini kan kita pewarnaan ya, intinya. Jadi ini proses dari mekanisme dari inti atau mungkin kromosomnya, dia terjadi pemadatan di kondisi seperti kondensasi. Hmm. Kemudian nanti dia akan ini lagi dekondensasi atau terurai seperti itu. Oh. Terurai di dekondensasi. Nah, nanti kita lihat seperti ini bulatannya hampir seperti sperma masuk seperti awal seperti itu. Tapi intinya Hmm. mulai terurai seperti ini. Nah, nanti dia akan memecah menjadi preperonukleus gitu. Hmm. Berarti ini Jadi proses mulai terbentuknya, salah satu proses terbentuknya pronukleus tadi ya Pak. iya betul Mulai dari dari sperma. kondensasi ke Mm-mm, dekondensasi baru pronukleus. betul. Oh ya, oke oke. Baik. Kemudian ini Pak, tadi saya juga sempat mendengar bahwasannya embriologis ini ada tekanan emosional juga ya ketika melakukan proses. Nah, apakah jadi proses eh, apa namanya IVF ini juga ditekan secara emosional gitu ya Pak? Berhasil apa tidak gitu ya? Terus bagaimana kalau Betul. tidak berhasil, bagaimana menjelaskannya ke pasien seperti itu? Jadi mirip-mirip dokter juga Pak. Terus seperti apa? Iya, eh ya begitulah ya maksudnya kadang kan kita tidak bisa menggaranti keberhasilan IVF. Terus ternyata memang di protokolnya kalau di RSPI atau Pondok Indah itu pasien berhak ketemu dengan embriologis untuk Hmm, edukasi atau penjelasan. Belum tentu di klinik lain mereka dapat penjelasan yang sama seperti di RSPI. Nah, mereka hmm, mungkin nah jadi dengan mekanisme atau protokol seperti itu, jadi kalau dari embriologis ya ada sedikit seperti itu juga. Jadi memang saat OPU itu sebenarnya setelah mereka ovum pick up, setelah mereka pengeluaran sperma, mereka ketemu dengan embriologis. Nah, apa hmm. sih yang kita jelaskan? Kita jelaskan ada prosedurnya. Prosedurnya seperti ini dan kita jelaskan yang terjadi seperti ini hari ke sini. Kemudian kita lihat apa kejadian misalnya persentasenya, kemungkinan statistik yang bisa kita munculkan yang berhasil berapa seperti itu. Jadi si pasien juga tidak menduga-duga atau prosedurnya awam-awam gitu ya, tidak tidak mengetahui bagaimana sih prosedurnya setelahnya. Bahkan pasien tidak serta-merta hanya menerima hasil gitu. Kadang kalau kita tidak menginformasikan di awal hasilnya jelek, mereka akan bertanya-tanya kan seperti itu. Jadi kita informasikan terlebih dahulu dan kita juga lihat psikologis dari pasien sebenarnya. Makanya kita agak agak bermain psikologis juga sih saat kita berdiskusi atau komunikasi edukasi dengan pasien, apalagi saat kita informasikan perkembangan embrionya atau misalnya embrio yang tidak bisa mencapai blastosis seperti itu. Ya, jadi keterampilannya tidak hanya di lab, juga keterampilan komunikasi juga Ya, dibutuhkan ya, Pak. kalau pas sejauh ini pas saya di Rumah Sakit Pondok Indah eh, seperti itu. Jadi secara komunikasi kita juga perlu perlu belajar gitu. Cuman memang tidak perlu khawatir karena sebenarnya tidak semua klinik ketemu embriologis. Nah, biasanya yang ketemu embriologis, misalnya kayak ada beberapa klinik yang ketemu embriologis juga, mungkin tahapannya mereka masih bisa, maksudnya mereka masih bergabung secara dari embriologis yang dasar misalnya, trainee atau junior, masih bisa belajar kan lama-lama. Nanti akan yang ketemu embriologis oleh pasien adalah yang senior-seniornya seperti itu. Ya. Ya, jadi eh, teman-teman kita bisa belajar di sini ya, skill itu tidak melulu hard skill, juga ada soft skill. Ya, soft skill Iya, salah betul. satunya di sini adalah skill berkomunikasi. Oke, baik. Nah, ini kita akan uji nih soft skill para teman-teman sekalian semua untuk berkomunikasi nih. Silahkan eh, bertanya apapun, silahkan gali ilmu Pak Yasir ini sebanyak-banyaknya, sedalam-dalamnya. Ya, kita buka session pertama ya, 3 pertanyaan. Silahkan. Yang bertanya akan dapat nilai bonus. Oke. Nah, Pak, saya izin bertanya, Pak. ya, silakan Aditya. Oke, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya Bapak Yasir dan Bapak Nanda. Nah, saya itu bertanya terkait transfer embrio, Pak. Nah, berapa sih jumlah embrio Hmm, yang optimal untuk menghasilkan bagus. anak yang kembar gitu loh, Pak, dari bayi tabung? Itu, Pak. Terima kasih.
Oke, baik. Ini mau langsung dijawab atau dikumpulkan dulu, Pak Yasir? Langsung aja. Langsung. Oke, baik. Silakan, Pak. Iya. Oke, pertanyaan yang bagus ya. Ini juga banyak ditanyakan, apalagi pasien ya gitu ya. Sebenarnya sih saat ini ya kita di Indonesia itu lagi mencoba untuk single transfer atau satu. Jadi hanya satu yang terbaik yang kita transfer karena ternyata di Kemenkes ya, Kemenkes kita Indonesia mau menekan jumlah gemeli atau kembar sebenarnya. Karena ternyata jumlah kembar juga punya resiko kan untuk objinnya dalam proses perkembangan ibunya dalam proses hamil dan lahiran seperti itu karena cukup sulit untuk merawat kehamilan dengan kondisi kembar. Jadi kalau dari Kemenkes kami lihatnya mengacu untuk satu satu transfer satu embrio. Tapi itu diperbolehkan misalnya pasien mau niat kembar. Istilahnya kembarnya dalam artian kembar identik atau kembar non identik gitu seperti itu kan. Kalau kembar identik itu bisa memungkinkan tapi persentasenya saya sempat baca jurnalnya tapi saya lupa detailnya seperti apa. Jadi memang ada berapa persen gitu dari emang cuma satu embrio yang ditransfer tapi bisa kejadian hamil kembar identik seperti itu. Itu juga perlu perlu eh, saya kayak lupa baca secara detailnya karena kami pikir eh, eh, tidak mungkin atau memang jarang terjadi ya satu embrio tiba-tiba dia bisa kembar identik seperti itu. Tapi kalau misalnya kembar non identik berarti bisa ditransfer dua embrio seperti itu, dua embrio yang kualitasnya bagus seperti itu. Kalau dulu-dulu kami masih memungkinkan untuk klinik-klinik baru ya masih masih berkembang waktu itu 2019 mungkin di awal-awal saya masih juga bisa sampai transfer 3 embrio. Tapi sekarang tidak disarankan seperti itu karena khawatir itu dia karena punya kebijakan terkait terkait penurunan Gemini tersebut dan kita khawatir ada resiko lagi kan dari kembar seperti itu. Jadi kita harapkan transfernya satu, tapi kalau pasien memang mau dua dan disetujui oleh klinisi, kita boleh transfer dua. Dan itu juga kita lihat eh, indikasinya, misalnya apakah dia transfer satu atau dua, bagaimana itu dia dari usia ibunya, calon ibunya, apakah di bawah dari 35 tahun atau di atas dari 37 tahun. Pokoknya di bawah 37 tahun itu biasanya kita sarankan karena masih muda kita transfer satu. Tapi kalau misalnya usianya sudah di atas 40, di atas 37 lah, karena kemungkinan rendah ya. Jadi kita meningkatkan kita sih tujuannya meningkatkan pregnancy rate satu saja sudah alhamdulillah ya. Jadi kita bisa kita transfer dua atau tiga biasanya kalau di usia di atas tiga di atas 40 bahkan tapi kita combine embrionya. Tapi kalau misalnya memang memang pasien karena maksudnya kita mendapatkan embrio bagus saja sulit, tapi kalau misalnya pasiennya memang mau kembar, kita pilih memang yang bagus dua-duanya. Tapi kalau misalnya kita hanya mau melihat pregnancy rate-nya tinggi, kita combine biasanya. Gitu. Kita combine antara yang kualitas bagus dengan yang biasa-biasa saja atau so-so lah moderate atau itu buat istilahnya kalau dari klinisi menganggapnya sebagai jalan masuk anggapnya seperti itu. Si embrio yang rendah yang biasanya gitu. Ya, baik, terima kasih ya. Jadi mungkin untuk informasi aja bagi kalian, sebenarnya kejadian kembar itu merupakan kelainan. Karena Hmm, pada manusia itu memang kodratnya adalah sekali kehamilan itu satu anaknya. Nah, kelainan ini kadang-kadang memang diinginkan, seperti misalnya kayak lesung betul. pipit nih. Lesung pipit itu sebenarnya kelainan otot pada pipi. Nah, tapi itu kadang-kadang diinginkan kan karena bikin bikin cantik, bikin ganteng gitu kan. Nah, begitu juga dengan kembar. Nah, kalau pada manusia ya itu memang harus apa namanya konsultasi dulu dia dengan dokter.
Nah, misalnya tadi di usia 40 tahun ke atas, dia belum punya anak, nah kan mungkin memungkinkan lah ditransfer lebih dari satu embrio untuk bisa dapat lebih dari satu anak, ya kan? Tetapi tadi ada karena ada alasan kesehatan, maka usia 35 ke bawah itu memang tidak disarankan untuk mentransfer lebih dari satu embrio. Kemudian ini tidak berlaku kalau pada ternak. Nah, kalau pada Hmm. ternak itu justru kalau bisa banyak nih, karena kita ingin meningkatkan populasi ternak. Kalau pada manusia kan tujuannya itu untuk mendapatkan keturunan bagi eh, apa namanya orang-orang yang mengalami gangguan reproduksi gitu kan. Makanya ini istilahnya adalah teknologi reproduksi berbantuan gitu. Tapi kalau pada ternak ya ini justru kita gunakan ya sebanyak-banyaknya kalau bisa memang ini sekali kelahiran itu dua. Ya, kalau bisa kan kayak sapi kan juga satu anaknya. Nah, kita juga upayakan kalau bisa sekali kelahiran itu dua. Nah, oke. Baik, terima kasih. Ini Aditya, ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Pak, Bagus. Izin Pak, izin Ya, siapa? Fasli ini Hasbi. Laila Pak. Oh, Laila. Oke, silakan. Silakan Laila. Laila. Izin bertanya kepada Bapak Yasir. Eh, saya izin bertanya Pak, apa saja faktor yang mempengaruhi keberhasilan in vitro fertilization ini Pak? Hmm. Oke, bagus Ya, silakan. pertanyaannya ya, tapi Ya, sangat sangat kompleks. Sebenarnya banyak ya. Faktornya iya, banyak ya. faktornya banyak sekali. Ya, baik, Eh, silakan. banyak sih sebenarnya ya, Laili. Kadang itu maksudnya tidak bisa serta-merta hanya dari embryonisnya saja. Maksudnya kemampuan embryonisnya saja atau tidak seperti apa. Memang dari sebenarnya keberhasilan itu dilihat dari bahan dasarnya apa? Kita balik lagi ya, bahan dasarnya ada sel telur dan sel sperma. Kalau misalnya memang kompetensi sel telurnya bagus dan spermanya bagus, saya rasa keberhasilannya akan sangat tinggi. Itu dari bahan dasarnya. Kayak kita misalnya mau membuat sesuatu, berarti kan bahan bakunya apa nih? Gitu. Nah, bahan bakunya bagus, berarti kita akan mendapatkan hasil yang bagus sebenarnya seperti itu. Nah, makanya sebenarnya itu perlu treatment atau misalnya treatment terlebih dahulu misalnya. Mungkin ibunya konsumsi antioksidan atau apa untuk memperbaiki kualitas telurnya atau memang sangat disarankan untuk mereka-mereka yang promil itu di usia muda karena tidak eh, eh, apa sel telurnya masih cukup bagus dibandingkan usia-usia yang sudah lanjut seperti itu. Nah, spermanya juga seperti itu. Berarti spermanya harus bagus. Misalnya bapaknya atau ibunya ya sama-sama mengatur pola hidup baik lah, makan dan nutrisi seperti itu. Jadi dihasilkan bahan bahan bakunya bagus. Jadi kita bisa mendapatkan embrio yang bagus seperti itu. Kalau sudah bahan bakunya bagus, kita dukung dengan misalnya keberhasilannya dari misalnya stimulasi obatnya bagus, misalnya dari dokter, misalnya stimulasi obatnya bagus, berarti kan jumlah kita suka menghitung misalnya jumlah folikel yang saat di awal itu seperti apa, nanti kita dapatkan berapa, itu juga sangat mempengaruhi. Jadi setelah itu peran dokter dan peran embriologis dan tim lab itu baru mendukung kalau kalau saya rasa sih seperti itu. Jadi memang harus dari sel telurnya dan sel spermanya. Gitu. Baik, gimana Laila? Baik Pak. Ya, Pak, kalau Nah, misalnya usianya itu udah di atas 50 berarti keberhasilannya menurun ya Pak? Ya, sekarang dia 50 udah mankos apa belum? Kalau misalnya sudah berarti kan memang cadangan telurnya sudah tidak ada lagi gitu. Kalau misalnya kadang kita juga 40 nih, di atas 40 saja memang keberhasilannya hanya berapa persen? Sana 5% sampai 5% mungkin dia berhasil gitu. Karena memang dari cadangan telurnya sudah sangat rendah, terus mungkin juga kondisi ovariumnya juga sudah istilahnya tidak tidak semudah saat dia muda, berarti kan kadang suka ada gangguan seperti itu. Seperti itu. Tapi ya tidak menutup Laila, kemungkinan walaupun persentasenya rendah. ya. Selalu ada Laila, harapan. Laila nggak ada rencana kan usia 50 mau bayi tabung kan? Ya, kalau Enggak bisa Pak. Laila, kalau bisa normal-normal Jangan aja jangan Laila. sampai. Kalau bisa Jangan normal-normal sampai. aja. Itu udah final lah, Ya, jalan terakhir.
Ya itu ya kembali lagi ya, berarti proses yang dikerjakan oleh Pak Yasir ini banyak menolong orang-orang dengan gangguan reproduksi, ya gitu. Kalau memang masih bisa normal, ya tentu kita akan upayakan secara normal dulu. Jadi tahapannya ke bayi tabung itu juga panjang. Misalnya dicek dulu apakah yang bermasalah itu istrinya atau suaminya. Kemudian kalau memang yang bermasalah itu istrinya, treatmentnya seperti apa? Kalau bermasalah suaminya seperti apa? Kalau memang memungkinkan dilakukan secara alami, alami dulu. Kalau nggak memungkinkan, mungkin inseminasi buatan tadi yang apa dulu kan, inseminasi buatan dulu. Kalau lagi tidak memungkinkan, pakai konvensional, nah baru atau pakai ITSI atau bayi tabung yang ditusuk tadi oositnya, gitu. Ya, gitu Laila. Jadi proses ke bayi tabung tuh nggak langsung tiba-tiba pengen punya anak langsung ke bayi tabung, ya. Dia harus konsultasi dulu dengan dokter. Apa gangguannya, seperti apa treatmentnya. Kalau dokter memang final mengatakan harus bayi tabung, nah berarti memang harus dijalani bayi tabung. Gitu. Oke, selanjutnya sudah Laila? Oke, Sudah, sudah? Pak. Oke ya, terima kasih Laila. Selanjutnya, wah ini banyak nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6 nih Pak Yasir nih. Yang pertama, yang selanjutnya ada Poppy, Poppy Halida. Silakan Poppy. Terima kasih Pak izin kepada Pak Yasir. Pertanyaan saya tentang apa sih Pak perbedaan prosedur dalam melakukan teknik in vitro fertilisasi pada ternak dengan in vitro fertilisasi pada human atau manusia? Terima kasih Pak. Ya, silakan Pak. Bedanya pada ternak dengan pada manusia. Sebenarnya sih secara umumnya semuanya sama ya. Cuma mungkin kalau misalnya ada case yang misal dia spesies spesifik, berarti kita perlu perlu cari tahu misalnya emang inkubasinya misalnya kalau misalnya di inkubasi di ternak domba dia hanya sekian jam atau misalnya di di sapi sekian jam seperti itu. Jadi memang kalau saya rasa misalnya dia menggunakan konvensional atau ICSI, prosedurnya hampir sama semuanya, hanya yang membedakan misalnya spesies spesifiknya saja. Misalnya kalau misalnya di ternak, misalnya kayak misalnya medium gitu, yang beri perbedaannya hanya hal-hal kecil, misalnya mediumnya, mungkin kalau misalnya di kuda mungkin beda lagi si mediumnya komposisinya seperti apa. Jadi kita perlu juga sesuaikan eh, prosedurnya dengan misalnya reference-reference yang sama setipe atau mirip dengan hewan A misalnya gitu. Jadi kita bisa gunakan dan kita dapatkan hasil yang terbaik seperti itu. Jadi mungkin yang membedakan misalnya kalau di kami human aja kita tidak pakai BSH ya, bovine serum albumin ya. Jadi kita langsung HSA, human serum albumin seperti itu. Tapi kan itu hanya hanya penggantian saja kan. Istilahnya intinya sih sama sebenarnya. Cuman ya hanya case-nya ya HSA-nya doang yang berbeda atau misalnya inkubasinya misalnya tadi fertilisasinya di human di 12 jam saat time lapse dia baru terlihat pronucleus seperti itu. Paling di situ aja sih. Kalau ini Pak Prosedur lainnya Yasir, sama. kalau untuk maturasi oositnya pada manusia Oh. apakah harus dimatangkan juga atau bisa langsung digunakan? Nah, kalau di kita bayi tabung kita kan karena pakai ovarian stimulation ya, jadi kita berharap ovum pick up itu sudah sel-sel telur yang matang yang kita dapatkan. Jadi kalau misalnya ternyata dia tidak matang, maka kita akan coba untuk kayak IVM-nya sendiri seperti itu sama. Cuman IVM-nya itu dia kayak kita coba untuk 24 jam di medium IVM. Makanya kita lihat apakah saat keesokan harinya dia matang seperti itu. Nah, mungkin dari mediumnya ada beberapa perbedaan misalnya, mungkin konsentrasinya atau mungkin ada penambahan lain yang berbeda. Paling di sisi seperti itu. Kalau misalnya fertilisasinya pun sama ya, spermanya kalau misalnya sperma domba ya pakai domba, kalau human ya pakai human. Jadi jangan ketukar-tukar, paling seperti itu aja sih istilahnya. Ya, jadi kalau minggu lalu kan kita udah bahas tuh, kalau pada eh, ternak yang sudah mati ya di RPH, nah itu paling metodenya Oh iya, pakai slicing ataupun pakai betul. aspirasi, kita matangkan dulu, biasanya belum matang tuh. Nah, tapi Mm. kalau ternak yang hidup, ya minggu lalu kita udah bahas juga tuh, kalau pada ternak yang hidup tuh sama dengan manusia, manusia kan hidup diambil. Nah, biasanya sudah distimulasi dulu dengan menggunakan hormon seperti itu ya, sehingga sel-sel telur yang diambil atau istilahnya ovum pick up tadi kemungkinan besar atau sebagian besar itu sudah matang sehingga tidak perlu lagi
matangkan. Tetapi nanti tetap dicek kalau dia matang, kalau dia belum matang, tetap harus kita lakukan proses in vitro maturation. Nah, topiknya silahkan buka kembali bagaimana proses mematangkan oosit, silahkan buka kembali topik kita minggu lalu. Oke, begitu kira-kira Poppy perbedaannya. Kalau secara teknis sama semua. Saya juga saya merasa juga secara prinsip ya, secara teknis itu sama. Hanya saja mungkin berbeda di media-media yang digunakan gitu-gitu ya. Reagen-reagen yang digunakan. Tapi secara prinsip semuanya sebagian besar itu sama. Ya. Oke, ada lagi Poppy? Cukup? Pak. Oke, baik. Selanjutnya kita minta kepada Fasli Hasbi. Silakan. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Izin bertanya kepada Pak Yasir. Saya juga menyinggung soal hasilnya ya, Pak. Nah, pada manusia melakukan IVF ini kan karena beberapa alasan eh, terkait kesuburan dan kesehatan reproduksinya, Pak. Kalau pada ternak itu kan bisa diseleksi dulu indukan yang unggul. Jadi presentasi kesuburan dan kesehatan reproduksinya bisa dikatakan baik lah, Pak. Nah, pertanyaannya, apakah ada risiko kesehatan yang mungkin dihadapi oleh manusia atau keturunannya nanti, Pak? Baik dari faktor eksternal mungkin atau internalnya. Nah, jika ada, bagaimana cara memitigasi risiko tersebut, Pak? Sekian, Pak. Ya, silakan Pak Yasir. Ya, mungkin saya nangkapnya apakah ada dampak dari pasien yang program IVF ya, paling seperti itu. Mungkin kalau misalnya karena dia disuntikan hormon ya, mungkin efeknya lebih ke mood swing ya, karena hormon naik turun. Tapi untuk ke arah keturunan yang lainnya sih sepertinya belum ada report report ya, ini ya report hasilnya apakah terjadi. Sepertinya tidak ada, karena memang kita penanganannya juga sangat sangat hati-hati ya, dijaga juga ya. Kayak misalnya dosis ovarium kan kita rasa mungkin lebih ke arah ovarium stimulasinya ya dari obat. Nah, obatnya juga kan kita dari klinisi sangat berhati-hati ya dalam memberikan dosis. Mungkin yang sangat terlihat efeknya, misalnya after eh, dia stimulasi itu terjadi OHSS, misalnya kayak ovarian hyperstimulation hyperstimulation ya, OHS ovarian hyperstimulation. Jadi memang dia besar gitu. Jadi karena eh, masuk obat hormon dan ternyata perkembangan folikelnya sangat aktif, jadi bisa terjadi OASS, paling seperti itu. Nah, biasanya OASS-nya kembung perasaan perutnya, tapi itu bisa ditekan misalnya dengan observasi. Awalnya sih memang dari eh, eh, larinya sih lebih ke arah OHSS atau misalnya ke arah mood swing seperti itu. Maksudnya efek dari jangka proses bayi tabung itu tidak menutup kemungkinan ada kejadian seperti itu, tapi itu bisa di, ditekan dengan misalnya eh, apa olahraga, hidup sehat seperti itu, lebih ke situ sih. Tapi kalau misalnya sudah terjadi, itu kan qadarullah ya, karena memang bisa kejadian seperti itu. Dan itu biasanya langsung penanganannya dipantau oleh dokter. Dan itu sih alhamdulillah aman untuk ke arah keturunannya. Sepertinya kita belum punya report khusus, cuma memang kita lihat memang yang cuma bisa lihat kayak misalnya embrio yang bagus ternyata bayinya sehat, atau mungkin memang kita perlu curiga misalnya kan, karena kita curiga ya kalau bisa pasien-pasien IVF itu kita lihat apakah bayinya sehat gitu. Sebenarnya memang kita lagi mencoba nih men-tracker apakah bayinya sehat gitu, karena kan kita ketika mereka sudah punya bayi saja atau bahkan udah hamil aja mereka lost ya, kadang tidak kontrol atau tidak apa, jadi kita tidak punya recordnya. Nah, mungkin memang kita eh, eh, informasikan, oh ternyata bayinya sehat di after kelahiran, paling seperti itu kita lihat.
kalau misalnya ternyata tidak ada indikasi dari misalnya di infant consent yang 3 PN kita transfer itu kan berarti benar-benar beresiko. Berarti itu perlu kita catatan. Tapi kalau misalnya ternyata yang kita transfer ada embryo yang bagus, baik, gitu, kita berharap memang bagus sih. Sejauh ini sih reportnya seperti itu. Baik. Ya, jadi kalau mungkin saya tambahkan nih Pak Yasir. Jadi kalau masalah genetik yang dihasilkan dari Iya, teknologi ini mungkin itu di apa ya? Diupayakan seminimal mungkin ya gitu ya. Nah, kalau masalah genetik bawaan ya itu kembali lagi ke orang tuanya betul. ya. Kalau misalnya orang tuanya misal Mas Benar, benar. punya riwayat diabetes mellitus ya itu bisa jadi di di anaknya juga akan itu. Kita nggak akan bisa menghilangkan itu gitu. Kecuali Betul. di treatment lagi seperti editing gen dan segala macam. Nah, kemudian kalau pada ternak, ternak kan jelas kita seleksinya itu adalah seleksi ternak-ternak unggul gitu kan. Kalau sapi perah yang susunya bagus, sapi pedaging yang dagingnya padat. Ya, tentu yang kita akan lakukan lanjutkan ke IVF adalah ternak-ternak yang memiliki sifat-sifat unggul. Tapi kembali lagi nih, kalau manusia, manusia nggak mungkin kita seleksi. Ya kan, suaminya yang harus yang tegap gitu kan, yang ganteng, nggak mungkin ya kan. Ini kan suami istri dia udah terima suaminya apa adanya, terima istrinya apa adanya, kan gitu. Nggak mungkin dia seleksi lagi. Jadi secara genetik, suaminya punya genetik apa, istrinya punya genetik apa, ya itu akan menjadi diturunkan ke genetik anaknya. Seperti itu. Karena apa? Proses bayi tabung ini merupakan teknologi berbantuan untuk mereka-mereka yang pejuang nih, pejuang ingin memiliki keturunan, ya ada gangguan masalah reproduksi. Nah, bedanya pada ternak, ke ternak itu justru sebenarnya secara reproduksi mereka nggak ada gangguan, hanya saja mungkin terbatas, ya kan. Betinanya mungkin terbatas, jantannya mungkin terbatas. Nah, maka kita lakukan opsi-opsi, ya salah satunya itu adalah embrio in vitro. Nah, seperti itu. Itu beda. Tujuannya berbeda, aplikasinya sama. Nah, intinya seperti itu. Ya. Hasbi, kira-kira begitu ada lagi yang mau ditanya? Baik Pak, cukup Pak. Terima Cukup ya? kasih Pak. Oke ya, baik. Terima kasih. Selanjutnya ada Sonia nih. Silakan Sonia. Sonia Syafitri. Baik Pak, sebelumnya izin kepada Pak Yasir, sebetulnya mau bertanya Pak. Tadi kan dalam proses in vitro fertilization ini kan ada namanya ovum pick up kan Pak. Jadi kan pada proses ovum pick up ini kan pengambilan sel telur ataupun sel sperma. Tadi kan ada Bapak jelaskan bahwasannya ketika proses ovum pick up pada sperma ini tidak dapat terjadi secara langsung, akan dilakukan secara operasi kan Pak. Jadi untuk sel telurnya harus dibekukan dulu dan tidak dapat langsung melakukannya fertilisasi. Adakah pengaruh nggak Pak, misalnya ovarium yang dibekukan pada proses fertilisasinya Pak? Sekian, terima kasih Pak. Baik, mungkin Oke. maksud ovum pick up itu saya luruskan ya. Ovum pick up itu adalah pengambilan sel telur. Nah, kalau sel sperma itu diambil memang langsung tuh dari operasi. Nah, pertanyaannya tadi saya tangkap, apakah ada pengaruh Pak? Sel telur yang diambil langsung kemudian difertilisasi dengan sel telur yang dibekukan terlebih dahulu baru difertilisasi. Ada nggak kira-kira pengaruh Pak? Terima kasih, bagus pertanyaannya. Iya, iya bagus banget Sonia Safitri pertanyaannya. Jadi sebenarnya freezing telur ini biasanya dilakukan itu karena misalnya ada indikasi bahwa pasien-pasien misalnya kanker, jadi perlu egg freezing terlebih dahulu supaya misalnya tidak mempengaruhi kepada telur misalnya, atau memang kasus yang IVF tapi dia tidak ada spermanya tidak kita dapatkan, berarti kan memang tidak bisa difertilisasi gitu. Nah, apakah ada dampaknya? Sementara sih sebenarnya kalau misalnya freezing telurnya bagus dan baik, itu tidak ada dampaknya seperti itu. Cuman memang ada risiko. Resikonya apa? Di freezing telur itu sejauh yang saya lakukan itu sangat sulit dibandingkan kita freezing embrio. Sulitnya dalam artian dia survival rate-nya sangat rendah dibandingkan kita freezing embrio. Jadi kalau misalnya ada beberapa sel telur yang kita freezing, misalnya 10, pasti survival rate-nya ada yang setelah kita towing ada beberapa yang degenerasi atau mati seperti itu yang saya pernah pernah lakukan. Cuman memang kan case ini sangat 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 kecil ya, tapi ada juga yang ternyata bagus seperti itu. Jadi tergantung dari si sel telurnya karena
saat kita freezing telur juga kan kita lihat grading ya, hanya sel telur yang matang yang bisa kita freezing seperti itu. Nah, pengaruhnya sih lebih ke arah post thawing-nya ya, apakah post thawing-nya bagus atau tidak. Sejauh ini kita lagi berusaha untuk meningkatkan post thawing egg freezing itu tingkatnya tinggi seperti itu. Tapi memang setelah itunya sih sebenarnya sih kalau misalnya ini sama saja sih, seterusnya lebih ke arah di awal post thawing-nya aja perbedaannya gitu, resiko bahwa ada beberapa sel telur yang tidak survive seperti itu. Nah, itu resiko itu bisa saja kemungkinan terjadi. Masih di situ. Ya, jadi intinya tetap kembalikan lagi di grading dulu. Jadi kalau dia apa namanya, dengan metode tidak freezing, tetap kita grading dulu mana oosit yang bagus. Tadi kan ada grade-nya tuh, grade A, grade B, ya kan. Kemudian ataupun di freezing, kemudian dicairkan kembali istilahnya, ya, post thawing, dicairkan kembali, tetap di grading lagi mana yang bagus. Nah, yang bagus itulah yang akan kita lanjutkan ke tahapan selanjutnya. Pak Yasir, Iya. ini ada pertanyaan menggelitik nih Pak Hah? Yasir. Jadi kalau sekarang ini apa ya, wanita-wanita sekarang ini kan dia ini ya sudah melek lah akan knowledge dengan ilmu pengetahuan, tetapi mereka tidak berniat menikah cepat. Nah, mereka merasa ya kan, mereka juga tahu bahwasanya makin lama cadangan sel telurnya juga akan habis. Nah, Benar. apakah memungkinkan wanita-wanita yang belum menikah ini melakukan ovum pick up, kemudian oositnya dibekukan? Nah, gimana Pak? Iya, itu sangat memungkinkan dan beberapa selebriti juga saya rasa sudah melakukan itu. Jadi ada Hmm. beberapa yang memang sudah memfreezing egg-nya, tapi memang ya hanya penyimpanan sel telur ya. Kita tidak bisa jamin apakah rahimnya saat mau ditransfer siap Oh, juga iya. dengan usianya sudah lanjut. Jadi memang itu seperti berkejaran juga sih sebenarnya. Tapi ya kita ikuti aja ilmu pengetahuan asal jangan sampai dia punya sel telur tapi ya misalnya pakai cigarette mother itu kan ya sangat dilarang. Kalau misalnya sejauh ini sih Indonesia sangat ketat akan aturan itu. Jadi sebisa mungkin mudah-mudahan Indonesia jauh dari hal-hal yang misalnya ke arah-arah yang cigarette mother, LGBTQ itu kalau di luar negeri sudah open minded dan diperbolehkan seperti itu. Ada beberapa yang kalau buat LGBTQ dia diperbolehkan, tapi kalau cigarette mother kan hanya beberapa negara yang ini ya, yang 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 melegalkan. Sejauh ini Indonesia mudah-mudahan masih aman, harus diawasi. Ya berarti mereka yang ingin memfreezing satu telur juga akan diedukasi juga ya Ya, bahwasanya semakin lama bukan hanya cadangan sel telur saja yang menipis, juga kualitas rahim ya, kualitas uterus betul, juga ikut menurun sehingga peluang betul. terjadinya kehamilan juga akan menjadi rendah. Nah tadi Sperma juga bisa di freezing, sperma untuk laki-laki juga bisa kita freezing. iya, sama kayak kita juga udah belajar nih sperma beku nih Pak. Betul. Ya Pak. Ya, karena maksudnya apalagi laki-laki ya, maksudnya tidak serta-merta misalnya bulan ini bagus, nanti bisa drop drastis bisa juga kemungkinan drop Oh drastis iya seperti iya. Jadi itu. Jadi ketika lagi memang bagus-bagusnya langsung di freezing ya. iya maksudnya maksudnya kan ada juga yang ya kalau misalnya maksudnya ini bukan bukan ini ya, maksudnya banyak hal-hal yang istilahnya masih sifat yang kayak ini hanya permasalahan di wanitanya, tidak bisa. Ah, Maksudnya iya, ada beberapa yang egois misalnya, laki-lakinya iya. tidak mau dicek. Dicek. Sementara Ah, padahal emang sekarang udah semakin melek ya, SP andrologi sudah iya. semakin banyak, sudah semakin maju. Ternyata persentase kasus dari laki-laki juga sudah 50% lebih tinggi Oh dibandingkan iya. wanita. Jadi itu harus harus maksudnya tidak boleh seegois sebelah pihak gitu maksudnya. Iya, iya. Jadi ini yang laki-laki jangan pede nih ya, Mhm. spermanya bagus, belum tentu ya. Belum tentu. Jadi kalau mumpung lagi ada uang, lagi ada kesempatan silakan di freezing ya untuk masa depannya gitu ya. Oh ya, tadi menyinggung masalah ini ya, masalah negara-negara bebas ya. Kalau negara bebas tuh memang boleh. Jadi oositnya disimpan dulu kan, spermanya disimpan. Kemudian nanti ketika sudah tua, rahimnya sudah menurun, dia bisa istilahnya pinjam rahim.
Nah, dia pinjam tuh rahim resipiennya siapa dia pilih, bisa apa namanya, bisa punya anaknya, cucunya, itu terserah mereka lah. Nah, mereka juga di sana bisa pilih sperma tuh. Jadi mereka mau spermanya punya siapa? Mereka nggak mau menikah, tapi mereka ingin punya anak. Oh, mungkin spermanya dipilih lah yang genetik unggul nih, ini dari artis ini, artis itu gitu kan, mirip Brad Pitt misalnya, ya kan, mirip siapa gitu, artis opa-opa Korea misalnya ada. Nah, itu mereka boleh. Nah, kalau di Indonesia itu masih belum boleh. Ya, di Indonesia memang harus tertulis ya, secara tertulis ada surat menyatakan bahwasannya mereka ini adalah pasangan suami istri dan yang akan ditransfer embrionya itu adalah ke embrionya si istri gitu ya, tidak boleh ke embrio orang lain gitu ya. Terus kilas info saja. Baik, terima kasih. Tadi si Sonia ada lagi tambahan, Sonia? Cukup? Sudah cukup, Pak. Terima kasih, Pak Yasir. Ya, oke. Terus kita lanjut ke Rimelis Hidayanti, silakan. Baik, terima kasih Pak. Izin bertanya Pak, selama Pak Yasir menggeluti bidang ini, ada nggak sih Bapak menemukan kasus di mana sebelum dilakukan transfer embrio, pasien ini atau calon ibu ini udah hamil duluan gitu Pak, sebelum dilakukan transfer embrio? Dan apa sih Pak, apa yang harus dilakukan apabila itu terjadi? Terima kasih Pak. Ya baik, ini menarik nih pertanyaannya. Lagi proses bayi tabung, tahu-tahu hamil secara alami, ya maksudnya itu Hmm, mungkin ya hamil hmm, secara alami. Nah, itu gimana Pak? Baik, terima kasih Pak. Silakan. iya. Sebenarnya sih kayak eh, tidak mungkin, maksudnya saat mau transfer embrio ternyata sudah hamil. Sebenarnya sih tidak mungkin ya, karena pasti sudah sebelum pasien mau transfer pasti kan kontrol terlebih dahulu dengan dokter ya. Jadi kalau misalnya kondisinya sudah hamil duluan, bukan dalam saat kita mau transfer embrio ya, pasti saat kontrol USG sama dokter udah ketahuan duluan misalnya. Oh ternyata ini udah hamil secara alami misalnya kayak gitu. Itu lebih 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 tepatnya mungkin ketahuannya di saat kontrol dengan dokter objin ya. Tapi sampai sudah di meja meja penanaman embrio tuh kayaknya mustahil sih terjadi, walaupun atau memang kayak terlewatkan sih, kayaknya jarang sih dan nggak mungkin karena udah pasti terseleksi saat kontrol dengan dokter seperti itu. Tapi memungkinkan misalnya dia IVF, udah IVF gitu, tapi ternyata malah hamil alami setelahnya gitu, atau udah IUI, ternyata hamilnya secara alami, itu juga itu memungkinkan seperti itu. Ya, kalau ini mungkin kan nggak Pak? Jadi misalnya nih ada pasangan suami istri, dia program bayi tabung, kemudian ketika proses ya kan, embrionya juga sudah dibentuk, tinggal transfer Pak. Ternyata Hmm. mereka bercerai. Nah, ini gimana kasusnya, Pak? Itu Ya gimana Pak? itu ada kasusnya. Itu ada kasusnya, ya itu jadi problematik ya sebenarnya. Jadi klinik juga sebagai di tengah-tengah tuh agak bingung ya. Kalau misalnya dari kita kan mengacu pada peraturan Permenkes Indonesia yang mengatur ya bahwa memang tidak boleh ditransfer ya. Jadi memang tidak tidak boleh. Jadi tidak akan kita transfer karena persetujuan transfer itu ada dari kedua belah pihak, dari suami dan istri. Jadi saat mereka kontrol pun akan ada edukasi, misalnya menyatakan bahwa memang dia ditransfer dari suami A, dari istri A gitu. Jadi jelas persetujuannya. Tapi memang ada kondisi mereka saat udah bercerai, embrionya masih ada tersimpan. Nah, itu akhirnya kan kita perlu komunikasikan bahwa ini akan dimusnahkan atau memang pasiennya mau ambil embrionya sendiri atau memang ada proses mereka lagi perceraian. Ini pernah pernah kasus sangat kejadian ya. Maksudnya ini beberapa belakangan ini ternyata ibunya datang kontrol mau transfer, Pak, dok saya mau transfer embrio gitu. Kan kita sudah mewanti-wanti ya, bapaknya mana, suaminya mana gitu. Iya suami saya lagi keluar kota katanya gitu. Dia selalu ditemani sama kerabatnya atau keluarga kalau nggak salah. Kemudian akhirnya pas mau transfer embrio, jadi persetujuan pun juga akhirnya by WhatsApp ya. Ya nanti saya serahkan ke suami saya katanya gitu. Terus ini benar-benar real ya fakta terjadi. Terus
akhirnya pas mau embrio transfer, ketahuannya pada saat embriologis mau edukasi, telepon kepada pasien H-1 besoknya embrio transfer. Ibunya tidak bisa kita hubungin, tidak bisa kita telepon, kemudian kita teleponlah suaminya. Akhirnya kita hubungi ke suaminya, Pak, atas nama ibu ini, ya bapak ini gitu. Terus ibu direncanakan besok transfer. Hah? Bapaknya kaget seperti itu. Jadi akhirnya kayak enggak, tidak, kata bapaknya gitu. Ternyata usut demi usut ternyata dia lagi proses perceraian. Gitu, proses perceraian dan akhirnya memang kalau klinik itu urusan pribadi ya personal. Jadi kita perlu selesaikan dulu urusannya. Kalau misalnya proses perceraian juga kita tidak bisa lakukan transfer gitu. Kalau kasus seperti ini ada nggak Pak? Jadi misalnya ada kan yang di apa namanya IVF itu kan kadang ada 5 embrio, 6 embrio gitu ya. Nah kan yang ditransfer itu 1 ya paling banyak 2 kan. Nah yang 4 lagi kan biasanya di freezing ya Pak. Nah kemudian dengan ini apa dengan alasan si pasiennya di masa depan dia akan freezing akan transfer embrio lagi gitu untuk anak kedua, ketiga dan berikutnya kehamilan. Nah, ternyata di masa depan si suaminya meninggal misalnya. Nah, itu apakah memungkinkan si ibu ini untuk melakukan transfer embrio? Iya, sejauh ini belum ada kasus itu ya, tapi memang kalaupun memang bercerai atau salah satu pihak iya bapaknya meninggal, tetap juga tidak bisa kita transfer karena sudah bukan istilahnya dia juga sudah putus. Jadi kan eh, udah bukan lagi suami istri, jadi kita tidak bisa untuk transfer walaupun memang dia ditinggal mati atau meninggal seperti itu. Oke, oke. Baik. Ini kita harusnya bahas teknis hari ini, jadi masalah bahas yang melebar kemana-mana. Baik. Terakhir ya, ke Saudara Haikal, silakan. Baik, terima kasih Pak. Sebelumnya kan dijelaskan tadi beberapa faktor keberhasilan dari transfer embrio itu ada banyak. Nah, apakah waktu dan intensitas stres sebelum prosedur transfer embrio ini memiliki dampak yang berbeda terhadap keberhasilannya, Pak? Ya, baik. Pertanyaannya, apakah tingkat stres pasien ya, stres pasiennya itu nanti akan berdampak juga ke proses IVF ini? Silakan Pak. Kami tidak belum menemukan, maksudnya kayaknya belum, atau saya belum baca ya apakah ada pengaruh dari tingkat stres pasien terhadap hasil keberhasilan ya. Mungkin memang lebih pasti ada rasa worry dan stres dari pasien ya. Cuma yang kita lihat dampaknya lebih ke arah emosional sama pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan jadi akhirnya eh, entah dia meletup-letup atau mungkin dia sedih saat diharuskan untuk pengambilan keputusan, sementara keputusan itu harus dipilih bersama gitu dengan suaminya. Paling ke situ. Kalau untuk ke arah apakah terjadi embrionya baik atau tidak, belum ada saya pernah baca atau saya belum menemukan itu gitu. Apakah ada pengaruhnya? Mungkin bisa jadi ya, mungkin. Tapi harusnya sih minimalisir sih. Saya berharap sih mudah-mudahan tidak ada faktor itu, Ya, biar tidak jadi banyak jadi faktor yang Haikal tetap ya para embriologis ini tetap mengacunya ke kualitas oositnya, kualitas oositnya. Jadi mau sesetres apapun ya pasiennya, tetap yang dilihat itu adalah oositnya. Kalau oositnya bagus, ya kan, tentu akan dilanjutkan ke proses IVF. Masalah apakah stres nanti akan menurunkan kualitas oositnya, akan menurunkan kualitas sperma misalnya. Nah, itu kan kembalikan lagi ke pasien. Nanti kan ada edukasi itu. Ada dokter yang akan berkonsultasi ke dokter gitu kan. Bapak jangan stres, Ibu jangan stres. Ini nggak sakit, ini gini misalnya. Seperti itu. Kadang ada juga karena Pak Yasir ya, ini proses bayi tabung ini cukup mahal ya, Pak. Saya rasa proses cukup mahal, jadi memang beberapa pasien dengan keuangan yang terbatas pasti akan stres gitu kan, pasti akan stres dan bisa jadi memang berdampak pada kualitas-kualitas oosit-oositnya gitu kan. Nah, namun embriologis tidak melihat itu, dia mengabaikan itu. Biasanya yang dilihat adalah kualitas dari oositnya. Kalau oositnya bagus, oositnya matang, maka akan dilanjutkan ke proses fertilisasi. Kalau spermanya bagus, ya kan,
akan dilanjutkan ke proses fertilisasi. Nah, begitu. Nah, ini kajian tersendiri nih, Haikal nih. Bisa nih, nanti coba kita lakukan riset ya. Apakah pada tikus mungkin, atau pada ternak kecil, atau kelinci mungkin. Kita berikan stresor, gitu kan. Kita berikan stresor, kemudian kita lihat kualitas oositnya. Kalau pada sperma itu udah ada tuh. Saya pernah apa namanya dapat di lapangan tuh ayam yang sedang sakit dan ayam yang sedang stres panas itu kualitas spermanya cenderung lebih rendah dibandingkan dengan ayam dengan kondisi terbaik gitu. Kalau pada sperma itu ada. Tapi kalau pada oosit nih kita perlu kajian khusus nih. Mana tahu Haikal nanti mau penelitian, mungkin kita bisa lakukan pada kelinci. Nah, Betul, kita betul. berikan kelincinya itu stresor, apakah stres panas ataukah stres cekaman apa namanya predator. Nah, kemudian nanti kita lihat kualitas oositnya. Nanti kita panen oositnya, kita lihat bagaimana kualitasnya. Apakah sama dengan kelinci-kelinci yang tidak di apa namanya tidak diperlakukan stres atau tidak. Nah, ini bagus nih kalau memang Haikal mau penelitian ini. Ya, dia kajian khusus. Tapi kalau untuk embriologis, ya dia tidak melihat itu. Dia hanya melihat oositnya bagus nggak. Kalau nggak bagus, ya nggak dilanjut. Kalau bagus, kita lanjut. Nah, seperti itu. Itu Haikal. Oke, makasih Haikal. Ada lagi yang mau ditanya? Cukup, Pak. Cukup ya. Baik, ini sudah jam 10 ya. Saya rasa sudah cukup. Ini banyak sekali tadi pertanyaannya. Ya, pertanyaannya nggak teknis lagi nih, lebih ke aplikasi ya, lebih ke Iya. bukan teknis lagi nih. Kita kan hari ini Hmm. harusnya belajarnya tentang teknis, tapi nggak apa-apa. Artinya hari ini kalian dapat ini ya, dapat pelajaran yang sangat banyak. Bahwasanya tidak mudah juga untuk menjadi seorang embriologis karena ada tekanan emosional tadi ya, bukan hanya skill di lab, tapi juga butuh skill komunikasi, belum lagi bagaimana kalau secara sosial ya, kita harus menghadapi pasien-pasien dengan karakter yang berbeda-beda gitu kan. Ada yang pemarah, ada yang penurut gitu kan, ada yang pemalu. Nah, ini beda juga nih treatmentnya. Ini embriologis juga harus bisa membaca itu dan paham situasinya itu. Baik, karena hari ini kita belajarnya teknis ya, silakan kalian rangkum ya, silakan kalian rangkum lagi tugas ya, silakan kalian rangkum apa namanya acara kita hari ini. Silakan dirangkum. Saya tidak akan share videonya ya. Saya tidak akan share. Bagi yang menyimak silakan dibuat nih tugas ya. Silakan kalian rangkum isi kegiatan kita hari ini ya. Di dalam diketik saja ya. Kembali lagi kalau yang mencontek saya akan uji secara Turnitin. Ya, kalau dia similaritasnya di atas 20%, maka nilainya nggak ada, gitu, 0. Nah, silakan kalian ketik ya, 1000 kata saja atau 1000 sampai 1500 kata. Silakan diketik di kertas A4 apa yang sudah kalian pelajari hari ini. Nanti saya akan kirim link Google Form untuk mengupload tugasnya, gitu ya. Nah, tugasnya juga sama dikumpul minggu depan ya. Oke. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, karena hari ini kita belajar teknis, maka kita akan lanjutkan ke teori. Biasa teori dulu nih Pak Yasir, baru baru teknis. Nah, sekarang nih saya balik teknisnya dulu, baru ke teorinya. Sehingga mereka punya gambaran dulu, punya gambaran dasar seperti apa nih IVF di laboratorium. Nah, kemudian baru kita akan belajar secara teori. Nah, teorinya kita akan rencanakan karena hari Senin itu tanggal merah ya, hari Senin tanggal merah. Kan ini yang 02 hari Senin, kelas 04 itu hari Rabu. Kalau hari Rabu kan bisa offline. Nah, yang Senin ini kan kita tanggal merah ya, dia ke kampus. Nah, bagaimana kalau hari Senin kita lanjutkan perkuliahan kita juga online ya dengan 02 dan 04 ya. Di jam yang sama ya, jam 8 hari Senin kita bertemu lagi kuliah secara online untuk membahas teori-teorinya tadi. Nah, kalau Pak Yasir tadi banyak membahas ininya, teknis-teknisnya ya, seperti ini prosesnya, seperti itu prosesnya. Nah, untuk teori-teorinya ya nanti kita akan perdalam lagi di pertemuan selanjutnya itu di hari Senin jam 8. Oke. Oke, tadi tugasnya dikumpul berarti hari Sabtu ya. Berarti hari Sabtu jam 23.59 ya. Hari Sabtu itu tanggal 21 ya. Berarti tanggal 21 jam 23.59. Nanti saya akan kirim link Google Form-nya. Silakan kalian rangkum, silakan kalian bahas apa saja
diskusi kita hari ini, ya catatan-catatannya silakan dibuat tugas-tugasnya, tidak boleh mencontek ya. Saya akan cek Turnitin satu persatu. Masing-masing kalian nanti akan dicek berapa tingkat similaritasnya, tingkat persamaannya. Kalau ada yang sama, ya saya nggak tahu siapa yang dicontek, siapa yang mencontek, itu tidak akan saya terima tugasnya. Oke, baik ya. Berarti kita ketemu lagi minggu depan, ya di hari Senin, ya. Jadi hari Rabu kita nggak usah masuk lagi. Yang 04 kalau nggak salah ya hari Rabu, ya yang kelasnya hari Rabu kita nggak usah masuk lagi. Kita ketemu saja di hari Senin jam 8 ya secara online. Oke. Baik, ada pertanyaan sejauh ini mengenai tugas dan kuliah minggu depan? Cukup, Pak. Cukup ya, oke baik. Sekali lagi kami ucapkan nih Pak, terima kasih banyak nih kepada Pak Yasir yang sudah berkenan hari ini membagikan sharing pengalamannya. eh Ya seperti inilah kelas kami Pak, ya hanya sedikit yang mengambil ya, hanya Iya, 25 orang, tapi 25 orang. ya 25 orang dengan kita berdua Pak, berarti ada Oh 20, iya, oh iya 23. berarti ada Berarti ini yang 23. kemungkinan calon-calon ngambil IVF Nah, mudah-mudahan Pak. penelitian. Ya, bisa jadi ya. Kita Iya, kita berharap ya minimal beberapa dari mereka itu ya. mendalami teknis-teknis laboratorium untuk reproduksi seperti itu, Pak. Gitu kan. Nah, jadi saya mengatakan 23 orang yang hadir ini merupakan orang-orang yang beruntung ini, Pak. Orang-orang yang beruntung karena bisa mengambil mata kuliah ini kemudian langsung diajari oleh pakarnya. Ini sebelumnya belum pernah nih Pak kegiatan seperti Oh ini, iya. baru ini. Dan Pak Yasir baru perdana nih, pertama memberikan kuliah teknologi reproduksi di Fakultas Peternakan UNAN. Nah, seperti itu. Baik, kalau begitu demikian Pak Yasir, sekali lagi saya ucapkan ya terima kasih Ya, banyak sama-sama. ya. Eh, jangan sungkan lagi Pak kalau jangan ini Pak, jangan keberatan lagi kalau mungkin suatu saat nanti kami mintai sharingnya lagi gitu kan. Mungkin di Ya, kelas amin, yang amin, lain amin. di tahun depan gitu kan. Mudah-mudahan. Mungkin di kelas yang lain. Eh, Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada teman-teman sekalian mahasiswa juga kami ucapkan terima kasih. Kita ketemu jangan lupa kerjakan tugasnya. Kita ketemu kembali di hari Senin ya, jam 8. Kalau saya tutup, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa absen. Absen, sorry. Absennya Waalaikumsalam. ini ya, silakan dibuka videonya semua. Silakan dibuka kameranya, kita foto bersama. Ya, yang tidak hidup kameranya tidak dihitung absen. Ya, nggak ada wajahnya tidak hitung absen. Oke, soalnya SSO-nya lagi bermasalah nih. Ya, jadi kita absennya online apa manual saja dulu. Oke, itu ada Dean Saya juga Martin. perlu absen, Pak. Oh, perlu Bapak perlu absen dulu. Oke, ada Irwan Paldi belum muncul, Dean Martin belum muncul. Ini ada berapa slide ini? Cuma satu slide ya? Tuh 2, 3, 4. Oh, cuma satu slide. Oke. Oke, ada Dean Martin ya, tidak ada ya. Oke, ini nggak saya absen nih, tidur dia nih Pak. Kalau nggak ada kameranya tutup, nah berarti tidur dia. Oke, baik ya. Silakan berikan wajah terbaiknya, senyum terbaiknya ya. 1, 2. Ya mana belum senyum nih, belum kelihatan senyum. Ini Alfedro nih, belum kelihatan nih. Nah, 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Baik, kita akhiri perkuliahan kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Terima kasih ya Pak. semuanya. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak. Izin Pak. Siap, siap, siap. Silakan, silakan.